Aku Samuel. Aku mewarisi teknik budidaya melon kakek. Berkat teknik ini, aku menghasilkan laba 75 miliar rupiah untuk desa. Komite menjanjikan bonus akhir tahun 7,5 miliar rupiah. Tapi saat penyelesaian, mereka hanya memberiku 75 juta rupiah. Samuel, 75 juta rupiah. Ambil uangnya dan pergi. Jangan menghalangi antrean. 75 juta rupiah. Rahmat, mana bonus 7,5 miliar rupiah yang dijanjikan? Itu uang muka rumah pernikahanku. 7,5 miliar rupiah? HMPH, kau gila uang. Kau pikir kau siapa? Berani-beraninya kau minta 7,5 miliar dari desa? Bagaimana denganku? Tahun ini desa untung 75 miliar dari penjualan melon Arthur. Tanpaku, kalian bahkan tak dapat 7,5 juta. Omong kosong. Desa untung 7,5 miliar, karena tanah liat berpasir khas desa Mekarsari, dan air serta iklim yang baik. Melonnya manis karena tanah dan air yang merawatnya. Apa hubungannya dengan bibit jelekmu? Samuel, berhentilah memuji diri sendiri. Ikat bibit jelekmu ke kaki anjingku, bahkan anjing pun bisa menanam melon emas dengan cakarnya. Enyah kau dari sini. Itu cuma tanaman yang tumbuh dari tanah desa. Kenapa kau dapat bagian terbesar? Jangan menghalangi jalan. Kami menunggu dibayar. Hahaha, kau menandatangani perjanjian ini awal tahun. Ada stempel resmi komite desa, itu menjamin 10% laba untukku secara tertulis. Perjanjian? Perjanjian apa? Itu cuma tipuan untuk membodohimu. Di desa Mekar, kata-kataku adalah stempel resmi. Aku memberimu 75 juta rupiah, karena aku sedang baik hati. Jangan jadi orang tak tahu terima kasih. 500 hari dan malam. Aku makan dan tidur di gudang melon, membantumu untung 7,5 miliar rupiah, dan yang kudapat cuma 75 juta ini. Buang-buang napas, pergilah. Pergi sekarang, atau kupatahkan kakimu. Tak usah, aku pergi sendiri. Dengarkan, kalian semua, mulai sekarang. Meski melon yang kutanam busuk di ladang, aku tak akan pernah menginjakan kaki di desa Mekar lagi. Ada kabar bagus untuk kalian semua. Saya sudah mencapai kesepakatan dengan Neo Agri Teknologi dari Kota Raya. Mereka mensponsori satu set penuh bibit melon. Varietas impor. Dibandingkan milik mereka, bibit Samuel benar-benar sampah. Plus peralatan pertanian mereka senilai lebih dari 100.000 benar-benar gratis. Kau dengar itu? Satu set penuh varietas impor. Tidak bayar 1 sen pun. Luar biasa, Wali Kota Rahmat. Mulai sekarang, semua mal dan hotel besar akan membeli dari kita. Setidaknya 1 juta rupiah per tahun. Setelah varietas impor kita terkenal, seluruh kota akan memohon pasokan dari kita. 500.000 rupiah per hektar bukan sekadar mimpi. Hari ini adalah hari besar bagi desa Mekar. Koperasi varietas eksotis resmi berdiri. Kami membuka saham untuk semua orang. 1.000 rupiah per saham. Setiap keluarga bisa ikut. Bergabunglah sekarang. Dividen akhir tahun sesuai sahammu. Saya, Rahmat, pertaruhkan reputasi sebagai wali kota. Setelah kita menanam benih ini, yang tumbuh akan menjadi bongkahan emas. Jika tidak berinvestasi, kau bodoh, bayar sekarang. Cepat kaya. Wali Kota Rahmat, seberapa besar hasilnya? Katakan langsung saja. HMPH. Ayo, biarkan saya jelaskan untuk kalian. Kita bisa panen melon 3 kali setahun. Total 200 hektar. 8.000 pon per hektar. Harga rata-rata 8.500 rupiah. Dari penjualan melon saja, itu 13,6 juta rupiah. 13,6 juta rupiah, astaga. Ditambah kontrak pembelian kembali untuk melon busuk, 80.000 rupiah. Subsidi kabupaten, 50.000 rupiah. Pendapatan kotor, 13,7 juta rupiah. Setelah dikurangi biaya, laba bersih setidaknya 13 juta rupiah. 13 juta rupiah, kaya, kita kaya. Investor dapat dividen sesuai saham mereka. Investasi 10.000, dapat kembali 15.000 di akhir tahun. Investasi 50.000, dapat 75.000. Itu 10 kali lebih baik daripada menabung di bank. Siapapun yang investasi 100.000 bisa jadi wakil direktur pabrik. Saya akan investasi 30.000. Wali Kota Rahmat, daftarkan saya duluan. Cepat, jangan rebutan sama saya. Saya akan investasi 50.000. Uang ini, untuk bangun rumah saya. Masukkan semuanya, beri saya sertifikat saham. Saya ikut. Saya akan jual semua harta untuk berinvestasi. Victor membuat kita semua kaya. Hei, semuanya, lihat. Bukankah itu Samuel dari desa kita? Apa ini? Tidak mampu investasi? Iri. Berdiri di situ? Mau mencuri rahasia kita? PFT. Hanya petani rendahan yang menanam melon lokal, berani lihat varietas impor kami. Samuel, bibit murahanmu sudah ketinggalan zaman. Ini zaman teknologi. Teknologi? Kalian bahkan tidak punya kontrol suhu rumah kaca. Kalian langsung tanam benih impor di tanah liat berpasir. Kalian bertani atau menggali kuburan? Tutup mulut busukmu. Kamu hanya iri. Kamu iri aku memperkaya desa. Victor adalah keponakan laki-laki saya sendiri. Dia bawa proyek besar dari Kota Raya. Itu 10.000 kali lebih baik dari bibit murahanmu.
Samuel, kamu bahkan tidak mampu bayar uang muka, dan kamu masih berani menggonggong di sini, Victor investasi jutaan rupiah sekaligus. Bagaimana kamu bisa dibandingkan? Lihat itu? Itu yang namanya kekuasaan. Bahkan sehelai rambutku lebih tebal dari pinggangmu. Betul kan? Semuanya. Samuel itu sampah. Baiklah, kau tak bisa menyelamatkan orang yang sudah bernasib buruk. Kau tuangkan uang rumah dan tabungan seumur hidupmu ke dalam ini, kau akan kehilangan setiap sen. Jangan datang memohon padaku. Samuel. Teruslah jalankan keterampilan ini, dan jangan lupakan tugas seorang petani. Selama beberapa generasi, desa Mekar telah menanam melon. Keahlian kakek adalah yang terbaik. Keterampilan ini diwariskan kepadamu. Selalu bantu para penduduk desa. Apapun yang mereka berikan, yang penting adalah niatnya. Jangan pernah lupakan akarmu. Aku tidak akan lupa, kakek. Kakek, aku sudah menjalankan tugasku selama 3 tahun. Aku membantu desa menanam ratusan hektar melon. Aku tidak pernah mengambil sepeser pun dari siapapun. Aku berharap ketika bagi hasil akhir tahun tiba, Laila dan aku bisa membayar uang muka untuk sebuah rumah di kota damai. Tapi menjalankan tugasku hanya membawa ketidakberterima kasihan. Rahmat baru saja memberiku $5.000 sebagai pesangon. Mereka bilang, melonku bisa ditanam oleh anjing. Laila, kau kembali? Laila, kamu sudah kembali? Apa yang kamu lakukan? Mengambil barang-barangku. Kenapa kamu mengambil barang-barangmu? Aku akan pergi setelah mengambilnya. Pergi? Kemana? Bukankah kita sudah setuju? Kita akan pergi ke kota damai akhir tahun ini. Laila, kenapa kamu lama sekali? Sudah siap. Victor, berani-beraninya kamu muncul di rumahku? CK. Samuel, begitukah caramu bicara pada Victor? Tentu saja aku di sini untuk menjemput wanitaku pulang. Wanitamu? Laila, jelaskan padanya. Dia benar, Samuel, kami sudah bersama cukup lama. Sudah. Bersama? Kamu dengar itu benar. Kami sudah bersama hampir setengah tahun. Aku hamil 3 bulan. Hampir setengah tahun? Hamil? 3 bulan? Lalu, dulu kamu membahas uang lamaran denganku, bahkan mengajakku melihat rumah di kota damai. Haha. Samuel, jangan salahkan aku, kawan. Melon sampahmu itu tidak menghasilkan uang. Oh, iya. Kami akan menikah akhir tahun ini. Kamu kan mak comblang, kamu harus datang. Apa? Tidak bisa mengumpulkan uang lamaran untuk Laila? Setidaknya kamu punya uang sumbangan pernikahan, kan? Itu karena Samuel tidak bisa menghasilkan uang. Kalau tidak, wanitanya tidak akan pergi. Kenapa? Bukankah aku cukup baik padamu? Aku memberikan segalanya padamu. Heh, Kebaikan? Apa gunanya kebaikanmu? Bisa ku makan? Bisa ku belanjakan? Kebaikan kecilmu itu. Apa bisa dibandingkan dengan rumah lunas di kota damai yang Victor belikan untukku bertahun-tahun lalu? Apa bisa dibandingkan dengan villa 3 lantai yang Victor bangun untuk keluargaku? Lihat, David berutang $800, Franz berutang $600. Pernahkah kamu memungut 1 sen pun dari mereka untuk menanam dan memupuk? Setelah lebih dari 10 tahun bertani, yang kamu punya cuma setumpuk surat utang tak berharga. Aku bahkan tidak mau pakai itu untuk membersihkan pantat. Samuel, kamu dengar itu? Apa gunanya mempertahankan melon sampah itu? Oh, iya. Bagaimana dengan biji melon kesayanganmu? Mau aku tanya-tanya? Mungkin jual ke toko kelontong sebagai biji-bijian berbumbu. Lihat apakah bisa dapat beberapa ratus rupiah per kilogram. Haha. sudah selesai? Kalau begitu bawa wanitamu, dan pergilah dari rumahku. Seperti anjing gila. Laila, ayo pergi. Jangan buang waktu pada pecundang miskin ini.
Samuel, datanglah ke desa padi emas, hitam di atas putih, Rp500.000 per tahun. Setelah Anda terkenal, tahun kedua kami akan menggandakannya menjadi Rp1 juta. Murid-murid Anda akan membayar Anda 30% dari penjualan melon. Kami akan memberikan Anda mobil baru, dan saya sendiri akan menyiapkan rumah untuk Anda, lebih baik daripada kota damai. Wali Kota Clara, saya hargai kebaikan Anda, tetapi saya tidak bisa meninggalkan desa Mekar seumur hidup saya. Tidak bisa pergi? Heh. Wali Kota Clara, ini saya, Samuel. Samuel, saya sudah menunggu panggilan ini selama 3 bulan penuh. Anda sudah mengambil keputusan? Tentang permintaan Anda agar saya pergi ke desa padi emas. Saya setuju. Bagus, bagus. Saya tahu Anda pasti akan datang cepat atau lambat. Kapan Anda datang, saya sendiri yang akan menjemput Anda. Besok pagi. Saya akan menunggu Anda di perbatasan 2 desa. Baik, saya akan ke sana besok pagi. Samuel, jangan khawatir. Desa padi emas tidak seperti desa Mekar. Saya menghargai keterampilan Anda tamu kehormatan. Setiap kata di dalam kontrak itu berarti. Tidak 1 sen pun akan hilang. Hei, warga desa padi emas. Hentikan apa yang kalian lakukan dan dengarkan. Aku menyiarkan kabar baik ke seluruh desa. Samuel dari desa Mekar, jenius penanam melon yang sendirian menghasilkan Rp5 juta bagi desa Mekar. Samuel. Apa aku dengar dengan benar? Samuel yang mana? Yang dari desa Mekar itu? Siapa lagi? Ya ampun. Wali Kota Clara membawa pembawa rezeki ini. Para idiot buta dari desa Mekar itu, mereka tidak mengenali emas ini dan mengusir pembawa rezeki itu. Mereka tidak menginginkannya, tapi desa padi emas menginginkannya. Mulai hari ini, Samuel adalah salah satu dari kita di desa padi emas. Samuel, akhirnya kau datang. Aku sudah menunggu panggilanmu selama 3 bulan. Senang kau di sini. Wali Kota Clara, halo. Aku Samuel. Jangan panggil aku wali kota. Panggil saja Clara. Mulai hari ini, kau adalah pilar desa padi emas. Samuel. Aku, Clara, berterus terang di sini hari ini. Kontraknya mengatakan Rp500.000 per tahun. Tidak akan kurang 1 sen pun. Selama melon desa padi emas terkenal, tahun kedua, segera, kami naikkan menjadi Rp1 juta. Murid yang kau latih, uang dari penjualan melon, kau dapat 30%. Aku akan membelikanmu mobil terbaik. Rumahnya, akan kuperbaiki sendiri. Samuel, mereka di desa Mekar tidak menghargai keterampilanmu. Itu kerugian mereka. Seluruh desa, desa padi emas, semua menunggu untuk memberimu jamuan selamat datang. Ayo, biarkan para bajingan buta dari desa Mekar melihat harta karun apa yang mereka buang. Selamat datang, Samuel. Selamat datang. Selamat datang, Samuel. Lihat itu, Samuel, ini desa padi emas. Ini hati rakyat. Warga, mari berikan tepuk tangan paling meriah untuk menyambut Samuel pulang. Samuel, ini baunya luar biasa. Aku sudah menciumnya dari jarak 800 meter. Manis. Sangat manis. Sudah matang. Samuel, melon ini adalah emas batangan desa padi emas kita. Wali Kota Clara, kau membesar-besarkannya di telepon, tapi ini daerah terpencil miskin. Apa yang bisa tumbuh dengan baik di sini? Kau tidak bisa membodohiku, membuatku datang sejauh ini. Kau pikir siapa yang kau remehkan? Li, aku bilang, desa padi emas kita sekarang berbeda. Kami punya Samuel. HMPH. Dia? Hanya seorang kampungan. Baiklah, cukup bicara. Biarkan aku lihat melonnya. Jika kau mencoba menipuku, akan kubuat kau membayarnya. Ya ampun. Rasa surgawi apa ini? Aku.
225 juta rupiah per truk. Aku ambil seluruh truknya. Sekarang juga. Segera. Muat saja. Kami akan menggunakan melon ini untuk ulang tahun ibuku yang ke-80. 225 juta rupiah untuk satu truk melon. Dia gila atau aku? Melon kita sudah berubah menjadi melon emas. Kita akan kaya bersama Samuel. Hei. Halo. Mila, ada kabar baik. Aku menemukan harta karun. Ya, melon itu. Bawa truk pendingin sekarang. Ambil sebanyak mungkin. Ibu, coba, ini. Aku suruh seseorang mencari harta ini untukmu dari gunung. Nak, itu rasanya, aku miskin sejak kecil, gak pernah makan melon sepanjang tahun. Ayahmu menikahiku tahun itu, dan rasanya persis seperti ini, kupikir gak akan bisa merasakannya lagi. Gani, dari mana kamu dapat melon ini? 20.000. Aku bayar 20.000 per truk. Gak, 30.000. Aku mau sekarang juga. Jangan lawan aku soal ini. Aku ambil melon ini. 50.000. Siapa yang berani menawar lebih? Kau akan menghalangi aku. 40.000. Aku tawar 40.000. 55.000. Aku ambil. Gani, aku kasih 60.000. Tuan-tuan, dengar dulu. Kamu harus tanya wali kota Clara. Bukan wewenangku. Wali kota Clara, aku mau pesan lagi. Aku ambil semua yang ada. Sebutkan harganya. Kamu harus antre. Melon batch berikutnya belum siap. Hei. Kamu dengar aku sedang dalam perjalanan. Apa? Uang jaminan ganda? Bahkan jika kau bawa gunung emas, kau tetap harus tunggu. Hei, sudah kubilang, tidak ada lagi. Tuan-tuan, mohon tenang. Hari ini, saya, Bapak Haris, telah mengundang seorang ahli, Victor, Raja Melon baru dari Desa Mekar. Dia membawakan melon impor hidroponik berteknologi tinggi. Bapak Haris, Anda terlalu memuji saya. Tuan-tuan, tenang saja, melon saya menggunakan teknologi terbaru, manajemen berbasis data, tingkat kemanisan dan kelembaban, semuanya dikendalikan komputer. Saya, Victor, menjamin dengan sepenuh hati, pastinya manis. Utui. Apa-apaan ini? Pahit dan menjijikan. Rasanya seperti jamu pahit. Bapak Budi, lelucon macam apa ini? Mustahil. Benar-benar mustahil. Saya sendiri mencicipinya sebelum dikirim. Rasanya sangat manis. Apa-apaan, Bapak Haris? Apa Anda mempermainkan kami? Apakah ini melon Arthur yang Anda bicarakan? Anak haram. Ini yang disebut teknologi tinggi Anda, dijamin manis. Bapak Haris. Saya tidak tahu. Saya membayar mahal untuk nama melon Arthur. Untuk melon yang ditanam Samuel. Apa yang kau berikan padaku? Bicara, di mana Samuel? Di mana petani melon Samuel itu? Dia. Bicara. Kehilangan suara. Dia melarikan diri. Baik, dia melarikan diri, ya? Kau dan Desa Mekarmu. Tunggu saja, jangan harap dapat 1 sen pun dari pembayaran terakhir. Semua 5 pesanan selanjutnya dibatalkan. Bawa melon Anda dan pergilah sekarang. Kamu dengar? Di sebelah, di Desa Padi Emas, ada pembawa rezeki muncul. Pembawa rezeki apa? Cepat cerita, ayo, keluarkan. Seorang petani melon? Hanya 1 truk penuh melon. Terjual 30.000. 30.000 $30.000. Bos-bos kota antre untuk bayar. 30.000.
Apa kulit melonnya dari emas, atau bijinya dari emas, segitu hebatnya? Siapa yang sehebat itu? Itu kuncinya. Ku dengar nama keluarganya Liu, muda tapi berbakat. Kira-kira apakah itu, Samuel? Omong kosong total. Banyak orang bernama Liu. Dia? Pecundang miskin itu? Melon sampahnya bisa laku 30.000, apa dia masih bermimpi? Tapi dia petani yang baik. Ogah ah. Dia ditakdirkan jadi pecundang miskin. Aku bilang, tidak mungkin. Kalau melonnya laku 30.000, aku makan batu ini sekarang. Ah. Astaga, lihat. Padat, lebih ramai dari yang dikatakan kemarin. Pasti mereka calo bayaran. Akting. Aku pernah lihat penipuan ini sebelumnya. Apa kamu tidak lihat, Bapak Surya? Orang terkaya di kabupaten kita, baru saja mengeluarkan 60.000 dolar, membeli seluruh isi truk, bahkan tidak tawar. 60.000? Kamu dengar itu? 60.000. Siapa sih orangnya? Aku tidak percaya. Sumpah, aku tidak percaya. Ayo kita lihat. Aku ingin lihat siapa orangnya. Aku. Apa mataku salah lihat? Itu Samuel. Benar dia. Dia benar-benar sukses besar, 60.000 rupiah. Victor, hei, lihat. Itu Samuel. Pecundang yang sering kau bicarakan, melonnya laku 60.000 rupiah. Masa sih? Pasti bohong. Samuel. Orang-orang ini semua calo yang kau sewa, kan? Berapa kau bayar? Dari mana datangnya anjing gila ini? Menggonggong omong kosong di sini. Samuel, mau kusuruh usir dia? Victor, lama tidak bertemu? Kenapa marah sekali? Jangan coba akrab denganku, sialan. Aku tidak menyewa calo, Bapak Surya juga bukan aktor, melonku. Memang seharga itu. Aku ingat sekarang, Victor, kau masih ingat ucapanmu di gerbang desa waktu itu? Apa yang aku katakan? Kau bilang, kalau melonku bisa laku 30.000 rupiah, kau akan makan batu besar di gerbang desa, sekarang 60.000 rupiah, lipat 2, harusnya kau makan 2 batu. Ayo, makan, kami semua saksi. Samuel, kau tunggu saja. Aku punya perusahaan besar kota di belakangku, peralatan dan subsidi lebih dari 100.000 rupiah, orang kampung sepertimu, apa yang bisa kau lawan? Tunggu saja, sialan. Ada apa lagi? Bapak Haris belum bayar pembayaran terakhir? Cuma masalah kecil. Varietas impor kurang beradaptasi dengan lingkungan lokal. Panen pertama ada beberapa masalah. Batch berikutnya akan manis. Percaya deh. Masalah kecil? Dia merobek kontrak di depanmu. 5 pesanan berikutnya, semua 5 pesanan sialan itu sia-sia. Itu kau bilang masalah kecil. Kau tidak tahu apa-apa. Ini pertanian berteknologi tinggi. Teknologi tinggi. Tidak semudah itu untuk membuatnya berhasil. Konsultan teknologi perusahaan besar kota akan datang minggu depan. Maka semuanya akan baik-baik saja. Victor, minggu depan, bulan lalu kau bilang konsultan akan datang minggu depan. Mereka perusahaan besar kota. Mereka sibuk. Jadi tentu ada daftar tunggu. Aku hamil anakmu. Kau dengar aku. Aku tidak bisa membiarkan anakku tumbuh bersama pembohong penipu sepertimu. Berikan satu jawaban jujur hari ini. Perusahaan besar kota sialan itu, apakah itu resmi atau tidak? Tentu saja resmi. Kenapa tidak? Mereka memberi saya peralatan senilai lebih dari 100.000 rupiah secara gratis. Tidak sepeser pun. Mana mungkin itu palsu? Lalu kenapa melonmu begitu pahit dan menjijikan? Tidak ada satupun pelanggan setia. Kenapa pecundang Samuel itu bisa menanam melon sampahnya di desa Padi Emas dan menjualnya seharga 60.000 rupiah per truk penuh? Diam. Jangan kau bawa-bawa sampah itu di hadapanku. Mereka cuma hoki aja, sialan. Keberuntungan, dia baru 2 bulan di desa Padi Emas, dan panen pertamanya ludes terjual. Dan kau mengambil uang patungan semua orang dan menanam tumpukan melon busuk yang bahkan babi pun tidak mau memakannya. Sekarang, kau bahkan tidak bisa menandingi Samuel. Laila, diam kau, brengsek. Siapa bilang Samuel akan tetap miskin seumur hidup? Bahwa bertani tidak akan pernah membuatnya kaya? Bahwa dia tidak akan pernah mendapat uang dari tanah? Dan sekarang kau berani menyalahkan aku? Aku begitu buta. Tapi, aku mengandung anakmu lo. Sebaiknya kau pastikan varietas impor sialanmu berhasil. Atau, jangan salahkan aku jika ku buat kau busuk di neraka.
Victor, kesini sialan. Hei, Paulus, di hari bahagia seperti ini, siapa yang membuatmu marah? Melon macam apa ini? Menantu perempuanku baru masuk keluarga, dan kau suruh dia makan sampah ini, pahit dan tidak enak. Apa kau mau mengutuk keluargaku hidup sengsara? Hah? Ayah. Salah paham, Paulus, salah paham total. Ini varietas impor, masih dalam masa penyesuaian teknis. Sudahlah, jangan alasan penyesuaian. Victor, dasar binatang tidak berperasaan. Sebelum istriku meninggal, dia cuma ingin mencicipi melon manis Samuel. Apa yang kau kirim padanya? Ini apa bisa dimakan? Ya ampun, untuk pemakaman istri Paman Budi, dia juga kirim melon busuk ini, merusak pernikahan dan pemakaman. Masa ada orang seperti ini? Sudah kubilang, ini masalah teknis. Batch berikutnya pasti bagus. Kalian para orang udik tidak tahu apa-apa. Kau dengar, pembawa rezeki penanam melon datang ke desa padi emas. Pembawa rezeki apa? Cepat bilang. Seorang pemuda menanam melon manis, satu truk penuh laku Rp60.000. Bos kota antre kasih uang, dan mereka bahkan tidak tawar. Rp60.000, apa kulit melonnya dari emas? Siapa yang begitu hebat? Ku dengar nama belakangnya Liu. Namanya Samuel Liu, orang yang dulu di desa kita. Kalian pada ngomongin apa di sini? Victor. Ku dengar Samuel dari desa padi emas menjual satu truk melon seharga Rp60.000. Benarkah itu? Omong kosong total. Kalau melon sampahnya bisa laku Rp60.000, aku akan putuskan kepalaku sendiri dan kau tendang seperti bola. Tapi, dia memang jago menanam melon. Jago apanya? Coba dengar. Itu aksi publisitas dari desa padi emas, pasti anjlok dalam 2 bulan. Varietas impor kita adalah masa depan, didukung perusahaan besar. Dijamin Rp10 juta setahun. Rp10 juta, Victor, kapan kita balik modal Rp300.000? Keluargaku bahkan pakai tabungan seumur hidup, dan belum lihat hasilnya. Apa sih buru-buru? Siklus ROI panjang di pertanian, tunggu beberapa bulan lagi. Saat batch berikutnya keluar, ku jamin kau akan kebanjiran uang. Hei, Bapak Haris, Victor, dasar anak haram. Baru ku tahu, kau sudah mengusir Samuel sejak lama. Ku bilang, kontraknya tertulis tim melon Samuel. Tanpa Samuel, kau bukan apa-apa. Semua pesanan dibatalkan, kau akan kehilangan segalanya. Apa yang membuat Samuel berhak? Apa gunanya terburu-buru? Kamu buta atau apa? Pesanan Bapak Haris hilang, dan Bapak Surya juga lari ke dia. Sial, kalau begini terus, kita tidak punya apa-apa untuk bertahan hidup. Kamu pikir melon kita tidak laku hanya karena jelek? Lalu apa lagi? Karena di mana orang pergi, uang mengalir. Samuel telah mengambil semua pelanggan dan turis. Jadi apa yang harus kita lakukan, Paman? Kita tidak bisa hanya duduk dan melihat dia mengambil semua bisnis kita. Aku tidak bisa diam saja. Ada satu cara. Tidak peduli seberapa mampu Samuel, dia tetap butuh air untuk menanam melon, kan, Paman? Maksudmu memutus pasokan air? Kita, Desa Mekar, berada di hulu sungai, dan Desa Padi Emas di hilir sungai. Hanya ada satu saluran irigasi di antara kita. Jika kita membangun bendungan tepat di tengah saluran itu, Samuel tidak akan mendapat setetes air pun. Apa yang akan dia gunakan untuk menanam melon? Dikencingi, Paman. Brilian. Benar-benar brilian. Aku akan pergi besok dengan beberapa orang dan memblokir saluran itu sepenuhnya. Ingat. Lakukan dengan bersih. Jangan tinggalkan celah. Aku mengerti. Katakan saja pada orang-orang pemerintah provinsi mengeluarkan pemberitahuan tentang pemeliharaan waduk. Kita perlu menghemat air. Pertama, pastikan air irigasi kita sendiri. Itu wajar saja, mengerti? Aku akan segera melakukannya. Di sini, tutup. Victor, air ini bukan hanya untuk Desa Padi Emas. Beberapa desa di hilir bergantung pada saluran ini. Melakukan ini, apa benar tidak apa-apa? Entah mereka hidup atau mati. Bukan urusan kita, melon kita kehausan. Dan kau khawatirkan yang lain? Victor, santai saja. Tapi jika kota tahu soal ini, kita bisa masuk penjara. Kita tidak boleh mengambil risiko penjara demi Samuel itu. Masuk penjara? Siapa yang berani memasukkan aku ke penjara? Begini, provinsi mengeluarkan pemberitahuan darurat untuk pemeliharaan waduk besar. Air bisa diputus kapan saja. Kita harus mengamankan irigasi kita sendiri dulu. Hanya untuk melawan Samuel, Victor melakukan hal sekejam ini. Kecilkan suaramu. Dia anjing gila sekarang. Dia akan menggigit siapapun yang mendekat. Apa-apaan? Kalian semua tuli. Mengapa kalian berdiri saja, menunggu aku traktir makan malam? Tutup. Tidak setetes pun boleh lewat.
Victor, sudah tertutup total. Bagus, hahaha. Samuel, aku akan biarkan semua melonmu busuk di ladang. Kau pikir bisa melawanku? Hei. Samuel, ada yang salah. Air. Ada apa dengan airnya? Sudah kering. Kita habis. Melon-melon ini siap dipetik dalam 3 hari saja. 3 hari tanpa air. Dan semuanya akan retak di ladang. Semua darah, keringat, dan air mata kita selama setengah tahun. Binatang sialan mana yang melakukan ini? Jahat sekali. Mereka mencoba menghancurkan mata pencaharian kita. Samuel, apa yang kita tunggu? Pasti itu orang-orang dari desa Mekar. Aku akan mencari mereka. Ayo, kita semua, bersama-sama, dan menuntut penjelasan. Kamu bawa setengah orang ke gunung dulu. Cari mata air dan alihkan air ke saluran irigasi, setiap tetes berarti. Sisanya, ambil alat-alat kalian dan ikuti aku ke desa Mekar. Oke, Kita tidak boleh bertengkar. Kita akan membantu mereka memperbaiki bendungan. Jadi kamu yang melakukan ini. Hei nah, bukankah ini jenius budidaya melon kita? Ada apa? Tidak nyaman di ladang melonmu? Datang mengemis ke desa Mekar? Hancurkan bendungannya. Sialan, kamu pikir bisa asal hancurkan? Kalian merasa hebat dengan melon murahan kalian? Lihat baik-baik. Pemberitahuan darurat dari pemerintah provinsi. Waduk di hulu sungai sedang dalam perawatan. Di masa kritis ini, tentu kami pastikan air irigasi kami dulu. Kalau berani, pergi ke dinas air. Perawatan omong kosong apa? Victor, kamu hanya iri. Melon kami lebih laku dari sampah impormu. PAVT. Iri sekali. Apa yang kami tanam di desa Mekar adalah varietas impor dari luar negeri. Melon lokal biasa kalian? Babi pun tidak mau memakannya. Victor, kalau punya masalah, hadapi aku. Tapi saluran irigasi ini bukan milikmu, juga bukan milik desa Mekar. Ini sumber irigasi bersama untuk semua desa di sekitar. Sekarang kamu memblokir sumber air, desa-desa lain mau bagaimana? Hentikan omong kosong. Aku tidak akan menghancurkannya hari ini. Apa yang bisa kamu lakukan? Desa Mekarmu sudah keterlaluan. Kalian yang pertama mencuri bisnis kami. Pantas kalian dapat. Semua berhenti. Kami tidak datang untuk bertengkar hari ini. Biarkan aku mengingatkanmu, membangun bendungan ilegal, jika jebol, sudahkah kamu pikirkan konsekuensinya? Ya, Samuel, jangan bicara omong kosong. Karena Waduk Kota Raya sedang dirawat, ketinggian air di sini akan segera berhenti naik. Dengar, jika kita biarkan Samuel dan orang-orangnya hancurkan bendungan hari ini, desa kita akan kehabisan air besok. Benar, kita tidak boleh biarkan mereka hancurkan. Apakah kamu punya akal sehat? Ladang melon ini tampak luar biasa. Wali kota, lihat. Ini yang saya maksud. Melon manis milik Samuel. Di kota raya saat ini, sangat langka sampai tidak bisa dibeli dengan uang. Oh, benarkah? Sebaik itu? Mereka memang terlihat bagus. Coba saja satu, wali kota, Anda akan lihat. Apa rasanya? Manis, sangat manis. Itu dia, itulah rasanya. Di pameran pertanian provinsi bulan depan, jika kita mengirim melon ini, kita akan membawa pulang medali emas. Ayo, antar aku ke Samuel, sekarang. Aku ingin bertemu sendiri dengan jenius budidaya melon ini. Masih tidak ada yang menjawab di stasiun pengelolaan air.
Aku di sini untuk menemui Samuel. Wali kota, apa yang Anda lakukan di sini? Haha, Ku dengar dia menjual melonnya di kota raya. Aku baru saja mencicipi satu. Benar-benar enak. Di mana dia? Antar aku kepadanya sekarang. wali kota, Samuel. Dia pergi ke desa Mekar untuk menuntut penjelasan. Menuntut penjelasan untuk apa? Desa Mekar iri karena melon kita lebih laris. Mereka memblokir saluran irigasi di hulu. Ini Victor dan Rahmat dari desa Mekar. Mereka mengklaim pemerintah provinsi memerintahkan pemeliharaan waduk. Mereka hanya ingin menghancurkan panen kita. Apa katamu? Mereka membangun bendungan untuk memutus pasokan air. Wali kota, Anda harus membantu kami. Mereka mencoba membunuh kami. Benar. Omong kosong. Benar-benar konyol. Tunjukkan jalannya. Antar aku ke bendungan itu, sekarang. Aku ingin tahu siapa yang memberi mereka keberanian. Samuel, aku peringatkan kamu, maju satu langkah lagi, dan akan kuhancurkan kepalamu hari ini, kau akan lihat siapa bos sebenarnya. Kau sebaiknya hancurkan bendungan itu, keluarkan airnya, kalau tidak akan baik untuk siapapun. AMPH, keluarkan airnya, kau pikir kau siapa? Anak-anak, tangkap mereka. Patahkan kaki para bajingan dari desa padi emas ini. Kalau ada yang salah, aku yang tanggung jawab. Semua berhenti. Itu wali kota. Kenapa wali kota ada di sini? Sekarang ini pasti seru. Victor dan anak buahnya habis. Wei wali kota, bagaimana kau? Apa yang kau lakukan? Mau mulai perkelahian geng? Mau melakukan pembunuhan? Victor, apa kau pikir jadi preman desa di desa Mekar belum cukup? Kau mau jadi gembong di sel tahanan? Tidak, tidak. Wali kota, aku sumpah tidak. Tolong, biar aku jelaskan. Ini kesalahpahaman, sumpah. Kesalahpahaman? Lalu apa ini? Siapa yang suruh kau memblokirnya? Siapa yang berani memberi kau nyali? Oh, wali kota, tenang saja. Jangan sakit hati karena hal kecil ini. Ini pemberitahuan mendesak dari pemerintah provinsi. Mengatakan, waduk hulu sungai perlu pemeliharaan. Kami hanya mengikuti instruksi. Pemberitahuan pemerintah provinsi? Mana dokumen provinsinya? Hah? Tunjukkan padaku sekarang. Biarkan aku lihat departemen mana yang mengirim ini. Dokumennya. Sedang dalam perjalanan. Akan tiba sebentar lagi. Dalam perjalanan? Rahmat. Kau anggap aku anak kecil? Halo, stasiun pengelolaan air. Ini wali kota Chandra, aku bertanya padamu. Apakah kau menerima pemberitahuan baru-baru ini tentang pemeliharaan waduk? Wali kota, tidak. Waduk beroperasi normal. Tidak ada rencana pemeliharaan. Apa kau yakin? 100% yakin, baik Dewan Kota maupun kantor kabupaten tidak mengeluarkan dokumen terkait. Stasiun pengelolaan air bilang tidak ada hal seperti itu. Hancurkan. Sekarang. Hancurkan bendungan ini. Kembalikan pasokan air. Jika ada orang lain yang mencoba menghentikan kita, aku akan suruh polisi memborgol mereka sekarang juga. Jangan robohkan. Jangan robohkan. Air itu milik kita. Siapa yang berani menyentuhnya? Kalian berdua, kemari. Bicara. Kenapa kalian memblokir air? Aku. Wali kota, tolong dengarkan aku. Desa kami benar-benar kekurangan air. Kurang? Ladangmu hampir kebanjiran. Aku rasa kau sengaja. Karena desa kami punya varietas baru. Kau iri. Rahmat. Lihat wajah tuamu. Setelah bertahun-tahun menjadi kepala desa, kau bisa melakukan hal sejahat ini, malu kau. Wali kota, aku salah. Aku benar-benar tidak bermaksud. Aku hanya bingung sejenak. Tidak bermaksud. Karung pasir tumbuh kaki dan berjalan sendiri ke kanal. Dokumen resmi pemerintah, kau terima dalam mimpi? Apa kau pikir semua orang itu bodoh? Apa kau tahu, bahwa di hilir bukan hanya desa padi emas, dan desa kali, desa bendungan total 3 desa, lebih dari 1.000 orang. Kau memblokir air. Apa kau ingin tanaman ketiga desa itu semuanya mati karena kekeringan? Kami tidak berpikir sejauh itu. Tidak berpikir sejauh itu? Menurutku kau terlalu banyak berpikir. Victor, apa kau pikir aku tidak tahu rencana-rencana kecilmu? Varietas impormu, kau tidak bisa menanamnya sendiri, jadi kau mau merusak ladang orang lain. Masalah ini sangat parah sifatnya. Aku akan segera melapor ke kantor kabupaten. Kalian berdua, tunggu saja tindakan disipliner kalian. Akhirnya,
Air. Ladang kita selamat. Ayo, kembali dan siram ladang. Ingat, pameran pertanian tahun ini, kita harus dia mewakili kota kita untuk hadir. Hari ini, kami berhasil mengairi ladang kami. Semua berkat Samuel, kalau bukan karena dia, bibit melon kita pasti sudah kering. Saya usul kita semua angkat gelas untuk Samuel. Ya, untuk Samuel. Samuel adalah penyelamat desa kita. Nenek ini tidak pandai berkata-kata, tapi akan saya katakan dalam satu kalimat, Samuel hebat. Ku dengar, wali kotanya sendiri yang mengatakannya. Dia ingin Melon Samuel mewakili kota kita di pameran pertanian provinsi. Itu luar biasa. Kalau begitu dengan melon kita akan bergelimang uang. Belum pasti kok. Kamu sudah ngelamun. Di hari bahagia seperti ini, kenapa kamu begitu sarkastis? Maksudku jelas. Dia orang luar. Kenapa dia harus mewakili desa kita? Kita punya petani melon veteran turun-temurun. Siapapun di antara mereka lebih layak daripada dia. Apa senioritas bisa dimakan? Siapa yang memimpin kita hari ini untuk menemukan bendungan? Siapa yang membuat wali kota bela kita hanya dengan satu kata? Apa itu kamu, Franz? Kamu senior, tapi yang kamu lakukan hanya bergosip di belakang orang. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Aku cuma memikirkan desa. Bagaimana kalau dia pergi ke pemerintah provinsi dan membuat desa kita kehilangan muka total? Siapa yang bertanggung jawab? Menang penghargaan itu nomor 2, menanam melon yang baik adalah tugas kita. Samuel benar. Kita jalani langkah demi langkah, fokus dulu menanam melon kita dengan baik. Itu yang paling penting. Samuel, tolong lihat. Dari ladangku, melon panen pertama yang aku petik hari ini. Coba lihat. Dan lihat apakah ada masalah. Tidak jelek. Manisnya bagus. Tapi butuh sedikit lebih lembab, saat kamu menyiramnya besok, tambah 10 menit. Siap. Aku akan ingat itu. 10 menit tambahan. Terima kasih, Samuel. Samuel, katakan padaku, akan jadi apa desa kita di masa depan? Akan lebih baik dari sekarang. Bahkan lebih baik dari yang bisa dibayangkan siapapun. Pada saat itu dulu, 3 bus wisata akan datang. 3. Bulan lalu pada waktu seperti ini, tempat parkir tidak bisa menampung mereka. Tamu akan mengantre sampai gerbang desa. Saya punya 3 pekerja upahan, dan tetap tidak bisa mengikuti. Sekarang kedua pekerja upahan itu mengundurkan diri. Satu-satunya yang tersisa hanyalah saya. Dan hari ini, apa kau tidak bisa melihat sendiri? 4 hari. 4 hari penuh. Tidak seorang pelanggan pun. Ketika Samuel ada di sini, di halaman rumahku, meja-meja berputar tanpa henti setiap hari sampai jam 3 sore. Dan sekarang, bahkan lalat pun tidak mau masuk. Apa yang dikatakan Rahmat dulu, dia bilang desa kita menghasilkan uang karena gunung dan sungai ini, dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan Samuel. Dan sekarang, gunung-gunung masih ada, sungai-sungai masih ada, tapi para wisatawan sudah pergi. Rio, berapa kamar hari ini? 0. Apa? Kemarin 0, hari ini juga 0. Seminggu ini, semuanya 0. Saya mengambil pinjaman Rp200.000 untuk renovasi, dan sekarang saya bahkan tidak bisa membayar bunganya. Halo? Iya, kami punya kamar. Berapa yang Anda butuhkan? Apa? Apakah desa masih memiliki melon Arthur untuk dipanen? Tidak, itu sudah tidak ada. Tapi kami punya yang baru, melon impor. Rasanya sangat manis. Halo? Victor, Rahmat, kalian berdua anak haram. Keluar dari sini, keluar dan bayar utang kalian. Teman-teman, mari bicara dengan tenang. Tidak perlu kekerasan. Bicara? Saya investasi Rp20.000, dan sekarang saya tidak bisa menyewakan satu pun kamar B, di mana uang saya? Kembalikan uang saya. Saya masukkan Rp30.000, semua tabungan seumur hidup saya. Kalian berjanji pada kami minimal Rp10 juta setahun. Apa kalian berdua memakannya? Kalian bilang investasi Rp10.000, dapat kembali Rp15.000, dan sekarang kami bahkan tidak bisa melihat modal pokoknya. Kalian penipu. Ada apa dengan keributan ini? Victor, jamuan ulang tahun Bapak Haris, kau merusaknya, pemakaman istri Paman Budi, dan pernikahan keluarga Li, kau juga merusaknya, semua pesanan setelah itu gagal. Di mana uang kami?
Itu masa penyesuaian teknis. Perusahaan besar itu bilang mempromosikan sesuatu yang baru memiliki masalah pertumbuhan. Masalah pertumbuhan? Aku akan memberimu rasa sakit. Hari ini akan kubuat kau mengerti apa itu rasa sakit yang luar biasa. Aku sudah menanamkan Rp30.000 dan tabungan seumur hidupku. Dan sekarang restoran pedesaan belum melihat satu pun pelanggan. Dan kau menyebutnya masalah pertumbuhan? Kenapa buru-buru? Promosi varietas baru, semuanya butuh waktu untuk berhasil. Omong kosong, saat Samuel di sini, kapan dia butuh waktu? Wisatawan datang sendiri dan antre untuk menyerahkan uang tunai. Kau mengusirnya, dan menggantinya dengan sampah impor. Sekarang kau minta waktu, jangan berani-berani menyebut Samuel di hadapanku. Apa hebatnya melon sampahnya? Melon sampah, dia di desa padi emas sekarang, menjual satu truk penuh seharga Rp60.000. Dan varietas impormu, tidak ada yang mau bahkan seharga Rp6. Kau, apa yang kau tahu? Varietas impor benar-benar baru. Kami didukung perusahaan besar kota. Perusahaan besar kota? Di mana konsultan? Kau bilang konsultan datang minggu depan. Kau bilang itu minggu lalu dan minggu sebelumnya. Di mana dia? Tidak ada yang bisa dikatakan. Kalau begitu, kembalikan uang kami. Aku ingin menarik investasiku. Pengembalian dana. Pengembalian dana. Semua, dengarkan aku. Uangnya sudah dikirim ke perusahaan. Aku tidak bisa mengembalikannya. Kalau begitu, kau bayar dari kantongmu sendiri. Berapa banyak yang kau ambil? Keluarkan kembali setiap sen terakhir. Benar. Kau keluarkan. Victor, Rahmat, kalian berdua bisa terbakar di neraka. Apakah ini melon? Ini benar-benar ambrosia. Saya sudah berkecimpung di bisnis buah selama 20 tahun. Ini benar-benar membuka mata. Saya yang pertama di sini. Samuel, saya ambil seluruh truk ini. Rp150.000. Saya transfer uangnya sekarang. Sekarang juga. Rp150.000. Kira saya pengemis? Saya bayar Rp180.000. Samuel, jual padaku. Tuan-tuan. Tenang, dengarkan saya. Kumpulan melon ini belum mencapai puncaknya. Tunggu 3 hari lagi. Hanya 3 hari. Dan... Baik, 3 hari. Saya akan tunggu. Ini uang jaminan Rp50.000. Samuel, ambillah. Jangan ambil uang siapapun. Hanya uangku. Saya bayar Rp60.000. Saya tidak mau kumpulan ini. Yang setelah berikutnya. Saya ambil seluruh panen setelah berikutnya. Samuel, saya mohon. Semua, diam. Samuel. Bos kami Bapak Surya sudah bicara. Rp300.000. Dia mau satu truk penuh. Juga, putranya akan menikah bulan depan. Dia secara khusus meminta, madu Arthur, Anda untuk piring buah utama. Anda bisa tentukan harga sendiri. Rp300.000 untuk satu truk penuh melon. Samuel, Anda dapat durian runtuh. Baiklah. Satu truk ini untuk Bapak Surya. Samuel, gala tahunan perusahaan saya juga ingin melon Anda. 50 kotak. Harga tidak masalah. Pasti harga pasar tertinggi. Samuel, saya menjalankan jaringan ratusan supermarket dan berharap menandatangani kesepakatan jangka panjang dengan Anda. Tidak, bukan 1 tahun. 10 tahun distribusi eksklusif. Tolong beri kami kesempatan. Kamu dengar. Desa Padi Emas gempar. Satu truk penuh melon sampah milik Samuel laku Rp300.000. Rp300.000? Kamu gila? Benar sekali. Bapak Surya dari kota datang sendiri. Rp300.000 tunai. Tumpukan uang bertumpuk di lantai. Pembeli lain berebut menaikkan tawaran. Bahkan 2 panen berikutnya sudah laku semua. Hei, Victor datang. Varietas impormu itu, laku berapa per kilo? Victor, bukankah kamu bilang, kalau melon Samuel bisa laku Rp30.000, kamu akan makan batu di gerbang desa. Sekarang dia laku sampai Rp300.000 per truk. Bukankah kamu harus menjilat seluruh jalan ini sampai bersih? Omong kosong, semuanya omong kosong. Rp300.000? Samuel pikir dia siapa? Itu aksi publisitas, calo bayaran. Dan kalian idiot percaya. Keras kepala sekali, dia sudah bawa pulang uang tunai. Diam. Tutup mulutmu, akulah yang menanam melon bagus asli. Melon lokal biasa sampahnya pasti busuk di ladang cepat atau lambat. Victor, anak haram. Bapak Haris, dengar, soal pembayaran terakhir. Pembayaran terakhir? Aku sudah tahu semuanya. Samuel tidak lari sendiri. Dia diusir oleh orang bodoh sepertimu. Kamu ambil uang mukaku dan tanam ladang penuh melon busuk. Sekarang melon desa Padi Emas laris manis, dan semua klienku kabur. Bapak Haris, biar saya jelaskan. Jelaskan apanya? Kontrak batal, kembalikan uang muka segera. Kurang 1 sen pun, kamu akan digugat. Victor, ada apa? Bapak Haris mendorongmu jadi kaya?
Pergi, kalian semua, pergi sana. Sudah berakhir. Sepertinya desa Mekar kita sudah tamat. Semuanya. Kita sudah sampai. Lihat. Melon Arthur. Biar ku kasih tahu, udara di sini baunya sangat wangi. Halo, permisi. Boleh tanya sesuatu? Rumah kaca melon madu, bagaimana cara ke sana? Lurus saja. Lihat 2 pohon perak besar itu? Belok kanan di sini, dan kamu sampai. Samuel ada di rumah kaca, sedang merawat bibit melon. Wow, Hei, kamu. Bagaimana kamu tahu aku kesini untuknya? hey. Semua orang yang datang ke desa kami sekarang datang untuknya. Samuel, berapa harga melon ini? Beri aku 1. $30 per buah. 30? Oke, aku ambil. Tahun lalu aku pergi ke desa Mekar. Wah, 3 orang berdiri di gerbang desa. Masing-masing memegang salah satu lenganku. Semua mengaku punyanya yang asli. Samuel, biar aku tanya sesuatu. Kamu penduduk asli desa Padi Emas, kan? Lahir dan besar di sini. 8 generasi telah menggarap tanah ini. Jadi menurutmu, sekarang Samuel ada di sini. Perubahan terbesar di desamu. Beritahu teman-teman di siaran langsung kita tentang itu. Perubahan? Dulu, kalau mau jual melon, kami harus menarik gerobak dan pergi ke kota sebelum subuh. Sekarang, tidak perlu. Maksudmu? Dia datang, dan pelanggan datang. Pelanggan datang, dan melon kami habis terjual. Sesederhana itu. Teman-teman, sedang apa kalian semua? Samuel, istri saya sudah merebus sup ayam ini sepanjang sore untuk membantu Anda memulihkan tenaga. Yang ini dari ladang kami, yang terbesar, Raja Melon saya taruh di kusen jendela Anda. Samuel. Ayah saya menyuruh saya membawakan arak sorghum buatannya sendiri yang disimpan selama 5 tahun. Samuel, Ibu, ini semua apa? isian kucai dan telur. Kata cucu perempuan saya waktu Anda di desa Mekar ini adalah favorit Anda. Ibu, saya. Anak saya bekerja di kota dan pulang hanya setahun sekali. Dulu, keadaan sulit. Hanya saya dan cucu perempuan saya. Jika dia ingin pangsit saya harus menabung telur selama setengah bulan. Tapi sekarang beda. Berkat Anda desa memulai usaha penginapan. Dan 2 kamar saya yang jelek menghasilkan lebih banyak dari yang dikirim anak saya setiap bulan. Jadi sekarang cucu saya bisa makan pangsit setiap hari jika mau. Samuel, kami petani tidak bicara hal-hal mewah. Tapi tanpa Anda cucu saya masih akan tidak mendapat makanan yang layak. Jadi silakan makan pangsitnya. Terima kasih semuanya. Betul, Samuel, minum supnya selagi hangat, tinggalkan saja panci dan saya ambil besok pagi. Tujuh belas restoran pedesaan. Pendapatan bulan ini adalah 1 juta rupiah. 10 penginapan. 500.000 rupiah. Dan kebun bunga kita. Ditambah titik penjualan produk lokal dan tempat parkir. Kami menjumlahkan semua barang tambahan. Total bulan ini adalah 3 juta rupiah. Ya ampun, 3 juta rupiah. Apa aku dengar dengan benar? Benar. Di bulan pertama Samuel di sini, kami hanya mendapat 200.000 rupiah. Baru lebih dari 2 bulan. Semuanya, Samuel sudah berada di desa kita. Paling lama. Baru lebih dari 2 bulan. Dia bukan orang biasa. Dia adalah sumber kekayaan dari surga. Dulu kami iri pada desa Mekar. Kami bermimpi menjadi seperti mereka. Dan sekarang, justru sebaliknya. Aku pergi rapat ke kota kemarin, aku bertemu Guntur dari desa Mekar. Wajah orang itu hijau karena iri. Dia menatapku seperti aku adalah musuh terbesarnya. Tentu saja, dia pantas iri, setelah bagaimana dia dulu meremehkan kita. Ini usulku. Tuliskan dalam kontrak. Berikan Samuel bonus akhir tahun. Untuk laba bersih dari semua pendapatan pariwisata desa, berikan 10%-nya kepada Samuel. Clara, kau gila. 10%? Kau tahu berapa 10% dari 3 juta rupiah? 300.000 rupiah. Dan itu baru 1 bulan. Bagaimana dengan setahun penuh? Kenapa kita harus memberinya jutaan rupiah? Karena dia membawa kehidupan yang baik bagi setiap keluarga. Karena tadi malam seluruh desa bertindak sukarela untuk membawanya hadiah. Nila, mana hati nuranimu? Jangan omong kosong. Aku hanya peduli pada kontrak dan stempel resmi. Kau konyol. Kau mau mengambil uang desa dan membuangnya. Aku akuntan. Aku tidak setuju. Kamu tidak setuju? Aku bilang, kau harus setuju suka atau tidak.
Tanpa Samuel, kau bisa pegang kontrak sialanmu dan mati kelaparan. Hei, Clara, Rahmat. Tenang, mari kita bicarakan. Lepaskan aku, Clara. Kau menyalahgunakan kekuasaan. Kau akan menghancurkan desa kita. Aku bilang, tidak ada kesempatan. Menurutku, kaulah yang menghancurkan desa kita. Pergi dan tanya semua orang sekarang. Tanya setiap orang di desa. Lihat apa yang mereka mau. Apakah mereka mau kontrak sialanmu? Atau Samuel, sumber kekayaan kita? Wali kota, lihat ini. Lihat sendiri. Kenapa mereka juga ada di sini? Mereka kurang ajar. Wali Kota Rahmat mendapatkan hibah negara, proyeknya sudah terdaftar, dia memenuhi syarat. Wah, apa ini layak dikonsumsi manusia? Ada apa, kawan? Ini yang disebut melon? Lebih keras dari lobak mentah, dan tidak ada rasa sama sekali. Kamu jual melon atau batu? Asam dan pahit. Seumur hidup, belum pernah makan melon seburuk ini. Pengembalian dana sudah pasti, tapi kamu berutang kompensasi penderitaan emosional. Tidak, mustahil, benar-benar mustahil. Data kami menunjukkan bahwa melon itu manis. Pasti ada masalah dengan indera pengecapmu. Benar, mulut kalian rusak. Melon dewa macam apa ini? Wanginya sejak gigitan pertama. Manis, sangat manis, manis yang bersih. Setelah dimakan, masih ada aroma bunga di mulut. Saya sudah hidup 60 tahun, dan baru hari ini saya tahu apa itu melon madu sejati. Sialan, sampah tidak berguna. Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Siapa dia pikir dirinya? Atas hak apa? Kamu tanya saya. Saya tanya siapa? Saya bilang bawa teknologi tinggi. Dan kamu bawa tumpukan sampah. Uang saya, reputasi saya. Bukan, ini bukan salah saya. Ini Samuel. Dia yang ada di balik ini. Samuel, hari ini saya akan mengungkap tipu muslihatnya, dan lihat sihir apa yang dia gunakan. Samuel, kamu bilang dengan jelas, apa-apaan yang kamu taruh di dalam melon-melon ini? Wali Kota Rahmat, Anda bisa makan apapun yang Anda mau, tapi jaga ucapan Anda. Saya hanya bicara sembarangan. Melon Anda manis tidak wajar. Lihat, semuanya. Pria ini, hanya untuk mengantongi bonus dan meraup uang kotor. Menjual melon beracun ini. Tepat. Jangan tertipu olehnya. Makan melon ini terlalu banyak akan membuatmu sakit. Omongan macam apa itu? Mulut kami bukan hanya pajangan. Kamu pikir kami tidak bisa membedakan apakah itu pemanis? Melonnya alami manis. Sekarang melonmu benar-benar tidak bisa dimakan. Betul, kami semua memakannya dan kami baik-baik saja. Dia penipu total. Samuel, beranikah kamu menguji melon ini di depan semua orang? Tes tidak perlu. Apa yang benar tidak bisa dipalsukan, dan yang palsu tidak bisa menjadi benar. Wali Kota Rahmat, coba cicipi sendiri, maka Anda akan tahu apakah saya berbohong. Ketua sudah datang. Kulit emas, daging giok. Polanya seperti dilukis. Melon ini punya prospek. Profesor Eko, cepat, kamu harus mencicipinya. Ini bukan gula. Tentu bukan. Ini rasa alami dari melonnya. Manisnya, teksturnya, dan setelah memakannya, mulutmu penuh aroma bunga. Saya telah mempelajari buah sepanjang hidup saya, dan hari ini saya melihat sesuatu yang benar-benar istimewa, di mana petaninya. Siapa yang menanam ini? Ketua, Profesor, saya yang menanam melon ini, nama saya Samuel. Kamu masih sangat muda. Pupuk apa atau teknologi baru yang kamu gunakan? Hanya metode kuno yang diwariskan turun-temurun. Kami menggunakan tanah dari desa kami, dan pupuk organik buatan sendiri. Kami mengandalkan alam. Yang terpenting, ini adalah benih pusaka yang ditinggalkan kakek saya. Benih pusaka? Maksudmu varietas tradisional lokal kita? Mereka belum punah. Kakek saya, ayah saya, dan saya telah mewariskannya selama 3 generasi, benih tidak mati. Orang bisa menjaganya tetap hidup, dan membuat mereka mengingat rasa dari tanah ini. Luar biasa. Gagasan mengingat rasa tanah ini, dedikasi dan warisan ini, lebih berharga daripada teknologi tinggi apapun. Omong kosong. Ketua, jangan tertipu olehnya. Teknik macam apa itu? Itu terbelakang. Itu kemunduran. Punyaku. Punyaku adalah masa depan. Cicipi punyaku. Perusahaan besar kota memperkenalkan hidroponik. Dikendalikan komputer, kemanisan, kelembaban, dan cahaya, semua berbasis data. Ini sains. Ini wajah pertanian modern. Ini yang disebut teknologi tinggi, pahit dan sepat. Ini kau sebut melon? Konyol. Benar-benar konyol. Data bisa menghitung hasil panen, tapi rasa tidak bisa menghitung apa-apa. Varietas impor ini adalah sampah begitu keluar dari laboratorium. Bertani bukan seperti menyusun balok, kamu harus menghormati tanah. Ketua, tolong tenang. Desa mekar kita berinvestasi jutaan rupiah dalam proyek ini.
Kamu tidak bisa membiarkan beberapa kata dari seorang kampungan meniadakan usaha kita untuk modernisasi, jutaan rupiah. Kamu menyia-nyiakan begitu banyak subsidi hanya untuk menanam tumpukan yang bahkan babi pun tidak mau makan, sampah ini. Pemuda itu dengan segenggam benih pusaka menanam makanan lezat yang sesungguhnya. Sekarang, kamu. Katakan padaku, siapa sebenarnya yang benar-benar kampungan? Ibu-ibu dan bapak-bapak, mohon tenang. Pameran Pertanian Provinsi yang ke-10, hasil medali emas kini berada di tangan saya. Setelah panel ahli kami 3 hari 3 malam evaluasi menyeluruh tanpa henti, dari rasa, penampilan, teknik budidaya, hingga potensi pasar, Raja Melon sejati yang memenangkan medali emas Expo tahun ini adalah Melon Arthur, dari Desa Padi Emas. Selamat. Kita menang. Kita benar-benar menang. Itu Samuel. Melon desa kita dapat emas. Emas. Desa Padi Emas. Akan sukses besar. Bagus, nak. Saya sudah makan melon selama 40 tahun, dan belum pernah merasakan seenak ini. Inilah yang ditanam oleh tanah kita harta sejati. Jaga baik-baik benih pusaka Anda. Itulah akar pertanian kita. Itulah sumber kehidupan kita. Terima kasih, Ketua. Tentu akan saya lakukan. Samuel. Saya Profesor Eko dari Akademi Pertanian Provinsi. Jangan menolak. Bulan depan, pemerintah provinsi mengadakan simposium tentang varietas tradisional konservasi dan pengembangan. Kamu harus datang. Profesor Eko, saya hanya petani rendahan yang menanam melon. Bagaimana saya bisa memberi ceramah? Omong kosong. Kamu lebih berkualitas dari kami semua. Apa data dan makalah itu bisa membawa benih leluhur kita kembali hidup? Saya telah melakukan penelitian selama 30 tahun, dan kamu yang pertama. Kamu adalah ahli terbesar. Samuel, kamu dengar itu? Seorang ahli dari Akademi Pertanian Provinsi memintamu untuk memberi ceramah. Sekarang kamu orang besar di Desa Padi Emas dan bahkan di seluruh provinsi. Sudah berakhir. Semuanya berakhir. Kenapa dia? Kenapa dia yang menang medali emas? Itu cuma beberapa benih pusaka murahan, kenapa dia? Kamu berani bertanya kenapa? Aku bisa menguliti hidup-hidup. Apa? Siapa yang? Bersumpah padaku, bahwa varietas impor sialanmu akan menjamin 10 juta rupiah dalam setahun? Aku percaya kebohonganmu. Tabungan pensiun seluruh desa, uang penyelamat hidup mereka, semuanya masuk ke situ. Hei, bukankah mereka dari Desa Mekar? Mereka tampak hijau di antara penonton. Sepertinya begitu, wali kota dan keponakannya sedang bertengkar. Ini bakal seru. Itu kecelakaan. Para juri tidak tahu apa-apa. Mereka tidak punya selera. Kecelakaan. Persetan dengan kecelakaanmu. Samuel baru saja memenangkan medali emas. Kamu tahu apa artinya itu? Artinya, mulai hari ini, setiap supermarket, hotel, dan pasar buah grosir di provinsi akan dibanjiri telepon. Pesanan akan berdatangan seperti salju ke Desa Padi Emas, ke Samuel. Dan melon kita, tumpukan sampah ini, bahkan tidak akan sampai ke pasar. Paham? Lalu, apa yang harus kita lakukan? Paman, kamu harus cari jalan keluar. Kamu tidak bisa tinggalkan aku begitu saja. Apa yang harus dilakukan? Kamu bertanya padaku apa yang harus dilakukan sekarang? Aku seharusnya bertanya padamu. Sampahmu bahkan tidak mendekati medali perunggu. Para investor berhenti menjawab telepon. Mereka semua kabur. Jutaan rupiah warga desa semua sia-sia. Kamu pikir kamu masih bisa tinggal di Desa Mekar? Coba saja pulang. Warga desa akan menguliti hidup-hidup. Atau namaku bukan Rahmat. Paman, kamu tidak bisa pergi. Kamu tidak bisa pergi begitu saja. Kita menandatangani kontrak. Jika kamu berani kabur, aku akan menuntutmu. Menuntutku? Sampah sepertimu. Kontrak itu. Jelas tertulis hitam di atas putih bahwa semua risiko investasi adalah tanggung jawabmu sendiri. Aku, Rahmat, hanya seorang perantara. Apa yang bisa kamu tuntut dariku? Pantas saja. Kira varietas impor mereka hebat. Cepat, rekam dan posting di grup desa. Lelucon tahun ini. Banyak bicara, lalu mereka jatuh tersungkur. Meja di luar masih nunggu makanan. 7 meja. Orang-orang antre di luar. Bos, berapa lama lagi kami harus nunggu? Sebentar lagi, segera keluar. Pesanan Anda berikutnya. Kamu bilang hampir siap setengah jam yang lalu. Dulu aku khawatir tiap hari soal 3 meja itu tidak penuh. Dan sekarang, 15 meja saja tidak cukup. Semua berkat keberuntungan Samuel. Tanpa dia, kami pasti masih kelaparan. Clara, gudangnya benar-benar kosong. Kami tidak bisa pasok lagi. Orang-orang masih menelepon pesanan. Dulu, orang luar saja tidak mau menyentuh melonku.
Sekarang, puluhan hektar ini bahkan tidak cukup untuk beberapa gigitan. Clara, hari ini dapat untung besar lagi? Untung? Bukan rezeki saya. Semua berkat Samuel. Seluruh desa hanya hidup dari sisa-sisa Samuel. Budi, kamu sedang apa? Jual besi tua. Dapatkan sebanyak yang aku bisa. Lebih baik daripada dibuang. Restoran pedesaanmu. Tutup. Tutup. 3 bulan. 3 bulan penuh. Tidak satu jiwa pun. Kompor bahkan sudah berkarat. Panci ini melayaniku selama 5 tahun. Saat Samuel di sini, aku bisa masak puluhan hidangan dalam sehari. Bawahnya sangat mengkilap. Sampai bisa lihat bayangan sendiri. Dan sekarang? Sekarang hanya tumpukan besi tua. Lalu, sudah berapa lama papan itu terpasang? 3 bulan. Tidak ada yang bertanya? Tanya? Ya, mereka bertanya. Begitu datang, mereka tanya apakah desa kami masih punya melon Arthur, dan saat ku bilang tidak, mereka berbalik dan pergi. Bahkan tidak mau mampir untuk minum. Penginapanku juga tutup. 8 kamar, semuanya kosong. Bahkan tidak bisa menutupi bunga pinjaman. Aku minta tambahan beberapa hari. Mereka tanya berapa hari. Aku bahkan tidak bisa jawab. Dulu, saat Samuel di sini, halamanku dipenuhi orang baru sampai jam 3 sore. Sekarang, bahkan lalat pun malas datang. Sudah berapa hari? Hari ke-17. Apakah dia keluar? Tidak. Bahkan tidak membuka tirai. Binatang ini berencana bersembunyi di dalam seperti kura-kura sampai dia mati. Putraku telepon dari sekolah bilang, dia butuh uang sekolah Rp2.000. Aku investasi Rp30.000. 30.000. Sekarang aku bahkan tidak bisa mengumpulkan 2.000. Victor, keluar. Aku butuh uang untuk uang sekolah putraku. Sialan kau. Berhenti berteriak. Hemat napasmu. Dia tidak akan keluar. Aku sudah hitung. Hitung apa? Berapa hari lagi yang kau punya? 20 rumah tangga. Di seluruh desa Mekar, hanya tersisa 20 yang lampunya masih menyala. Tidak bisa membayar pinjaman restoran pedesaan. Bank menelepon setiap hari, seperti mereka mengejar kita sampai mati. Dia bawa istrinya dan lari ke selatan. Cucu perempuanku yang berusia 5 tahun, dititipkan padaku. Setiap malam dia menangis minta ayahnya. Apa yang harus kukatakan padanya? Kukatakan padanya, ayahmu sudah tidak mau kamu lagi. Restoran pedesaan sudah tutup. Penginapan juga tutup. Semua anak muda sudah pergi. Apa kita para tua-tua ini hanya akan duduk di sini menunggu mati? Menunggu desa ini berubah menjadi kuburan? Jadi apa yang kita lakukan? Pergi ke desa Padi Emas dan memohon Samuel kembali. Budi, apa? Apa kau dengar? Dengar apa? Para tua-tua di gerbang desa, Pak Tua Budi, mereka sedang mengorganisir seluruh desa untuk pergi ke desa Padi Emas. Untuk apa? Untuk memohon Samuel kembali. Mereka akan memohon Samuel kembali. Apa katamu? Kukatakan. Mereka akan memohon Samuel kembali. Kapan? Besok pagi. Aku ikut juga. Hitung aku. Dulu, keluarga saya sangat miskin, kami bahkan tidak mampu membeli garam. Samuel lah yang mengajari keluarga saya, langkah demi langkah, cara menanam 1 hektar melon. Itulah cara seluruh keluarga saya bertahan hidup. Surat ini, surat terima kasih yang saya tulis untuknya, sudah saya simpan di dasar peti saya. Saya pikir saya tidak akan pernah punya keberanian untuk mengeluarkannya. Ini dari perayaan 1 bulan bayi saya, uang melon yang diberikan Samuel. Saya bilang tidak mau, tapi dia bersikeras. Dia bilang bayi itu berharga dan tidak boleh kekurangan. Jadi uang ini adalah hutang budi. Semuanya, diam. Yang kalian hutang adalah hutang budi. Di sini, di buku saya mencatat uang. Setiap kali Samuel selesai bekerja di ladang, berlumuran lumpur, dia datang makan di warung saya. Saya bilang, Samuel, gratis saja, tapi dia tetap bersikeras membayar. Tidak kurang 1 sen pun. Saya tidak bisa mengubah pikirannya. Jadi saya ambil setiap sen yang dia berikan, satu persatu, dan saya catat semuanya di buku catatan ini. Saya pikir, pada akhir tahun, saya akan membulatkannya, dan membayarnya kembali sekaligus, untuk mengejutkannya. Tapi saya tidak pernah mendapat kesempatan untuk membalasnya. Nila, lihat kerumunan besar di sana. Siapa mereka itu? Orang-orang dari desa Mekar. Desa Mekar? Apa yang mereka lakukan di sini? Ada apa ini?
Berhenti. Ibu, kami mencari Samuel. Apa yang kalian inginkan darinya? Memohon dia kembali. Kembali, kalianlah yang buta dan bodoh. Memperlakukannya seperti sampah, dan mendorongnya ke tepi jurang. Sekarang kalian tiba-tiba ingat betapa hebatnya Samuel? Siapa peduli? Kukatakan, sekarang, Samuel adalah orang desa padi emas. Ya, kami. Tidak, ini semua salah kami, Ibu. Biarkan kami bertemu Samuel sebentar. Sebentar saja. Tidak bisa. Dia bekerja keras di desa kalian menanam melon selama lebih dari 10 tahun. Dia membangun penginapan dan restoran pedesaan di desa kalian, membuat setiap keluarga menjadi kaya raya. Dan kalian? Bagaimana kalian memperlakukannya? $5.000. Kalian membayarnya hanya dengan $5.000. Semuanya, kami tahu kami salah. Kami membawa surat utang dan surat terima kasih. Kami di sini untuk membayar utang kami. Memohon Samuel sambil berlutut dan meminta maaf padanya. Bayar utang, minta maaf, hal-hal ini. Bukan surat terima kasih. Itu adalah bukti kejahatan desa kalian. Bukti dosa yang telah kalian lakukan. Pergi, jalan kalian datang, adalah jalan kalian kembali. Kalian tidak diterima di desa padi emas. Kalian orang-orang tak tahu terima kasih. Pergi. Ini. Kamu mencatat semua ini? Beberapa di antaranya ditinggalkan oleh kakekku, beberapa saya tambahkan sendiri. Ini catatan penanaman keluargamu? Kakekku mulai mencatatnya. Dari pemilihan benih, pembibitan, penanaman, hingga penyerbukan dan panen, setiap langkah didokumentasikan. Setelah saya mengambil alih, saya menambahkan lebih banyak. 30 tahun. Saya sudah melakukan penelitian pertanian selama 30 tahun. Memiliki pengalaman menanam tradisional yang dicatat begitu sistematis dan ilmiah, kamu yang pertama. Bagan silsilah ini. Apakah kamu yang menggambarnya sendiri? Kakekku menanam varietas pusaka, tahun 1950-an, hasil rendah tapi rasanya enak. Ayahku mencoba memperbaikinya selama 1 generasi. Hasilnya naik, tapi rasanya sedikit menurun. Saya menggabungkan pengalaman mereka berdua dan mencoba lebih dari selusin kombinasi hibrida. Akhirnya saya memilih varietas yang sekarang ini. 3 generasi? Lebih dari 60 tahun, semua untuk satu varietas ini. Kakekku berkata, benih memiliki roh. Jika kamu merawatnya dengan baik, mereka akan memberimu hasil yang baik. Jika kamu menipu mereka, mereka akan menipumu. Catatan ini adalah komitmen 3 generasi keluargaku terhadap tanah. Ini. Apa yang terjadi di sini? Kenapa kosong? Setahun sebelum kakekku meninggal, ada bencana, gagal panen total di ladang melon. Dia sangat terpukul hingga dia tidak mencatat apapun tahun itu. Kemudian, berdasarkan ceritanya, saya mengisi apa yang terjadi tahun itu. Kamu mencatat tahun gagal panen juga? Bahkan kegagalan? Kakekku berkata, pengalaman kegagalan lebih berharga daripada kesuksesan. Ingat mengapa kamu gagal, agar kamu bisa menghindari jalan memutar nanti. Samuel, izinkan saya bertanya. Apakah kamu tahu apa arti naskahmu? Saya hanya berpikir, hal-hal ini tidak boleh hilang, dan harus diwariskan. Naskahmu mencatat varietas pusaka lokal kita dan metode tradisional, dan itu adalah kebijaksanaan leluhur kita yang diwariskan ribuan tahun. Jika kita tidak menyelamatkan hal-hal ini, dalam 20 tahun lagi, semuanya akan punah, hilang semua. Anak muda sekarang, siapa yang mau belajar ini? Mereka semua berbondong-bondong ke pertanian berteknologi tinggi, dan hasilnya apa? Varietas impor tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan lokal, pupuk menyebabkan pemadatan tanah, dan pestisida membunuh semua lebah. Pada akhirnya, kita masih harus mengandalkan varietas kita sendiri dan metode kita sendiri. Samuel, naskahmu bukan catatan penanaman biasa. Ini adalah warisan pertanian. Harta yang tak ternilai. Samuel, wali kota Clara. Tunggu. Dan satu hal lagi. Saya ingin membuat salinan naskah Anda. Untuk arsip, Anda simpan yang asli. Itu adalah pusaka penting bagi keluarga Anda. Tentu. Samuel, boleh saya tanya sesuatu sebentar? Jika suatu saat Anda punya kesempatan kembali ke desa Mekar, saya dengar tentang situasi di sana. Saya akan kembali. Makam kakek saya masih di desa Mekar, setiap hari peringatan. Saya mengunjungi makamnya. Itu saja yang saya butuhkan. Wali kota Clara, saya jalan kaki kembali. Saya masih punya puluhan hektar melon di ladang, menunggu saya rawat. Samuel, Anda baru saja mengatakan itu saja yang Anda butuhkan kan? Apakah itu hanya karena marah? Saya tidak benci. Anda tidak benci mereka karena perlakuan mereka? Tidak ada yang perlu dibenci. Tanpa tendangan itu, saya masih akan di desa Mekar,
Menanam melon gratis untuk orang-orang tak tahu terima kasih itu seumur hidup saya. Tendangan itu, Tendangan Victor, menghancurkan bibit melon saya, juga menendang saya keluar dari lumpur desa Mekar itu. Tanpa tendangan itu, saya tidak akan berada di posisi sekarang. Lihat, ini adalah biji yang hancur. Saya tidak tega membuangnya. Saya membawanya ke desa padi emas. Saya menanamnya kembali di tanah desa padi emas, dan mereka hidup kembali. jadi melon Anda yang luar biasa manis itu, ditanam dari biji yang hancur ini. Tidak seluruhnya. Tapi saya sisihkan satu baris khusus untuk ini, melon dari baris itu lebih manis dari yang lain. Bijinya hancur. Tapi mereka tetap hidup. Manusia juga sama. Retakan itu adalah akar saya. Tanpa akar, saya tidak bisa menumbuhkan cabang baru ini hari ini. Samuel, desa padi emas adalah rumah Anda. Kemanapun Anda pergi di masa depan, desa padi emas akan selalu memiliki halaman yang menjadi milik Anda. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Jadi, apa kau lihat dia? Katakan sesuatu. Apa kau lihat dia atau tidak? Warga desa Padi Emas memblokir pintu masuk desa. Kami bahkan tidak bisa masuk ke pintu masuk. Mereka tidak mengizinkan kami masuk. Kami bahkan tidak bertemu dengannya. Kami tidak melihatnya, tapi mereka bilang, Samuel sekarang adalah sumber kekayaan desa Padi Emas. Dia harta mereka. Tak ada yang berani macam-macam dengannya. Ini salah kita sendiri. Karma. Ini karma. Saat Samuel di desa kita, kalian semua lupa. Mobil-mobil di restoran pedesaan parkir setengah mil dari jalan. Area di bawah pohon besar itu penuh sesak. Tak ada tempat untuk berdiri. Saat Victor, binatang itu, mengusirnya, kita hanya diam dan melihat. Franz menunjuk Samuel dan memakinya. Ikat bibit melon ke kaki anjing, anjing pun bisa menanamnya. Kita juga ada di sana. Kami berdiri di sana mendengarkan. Kami tidak menghentikan mereka, satupun. Tak satupun maju untuk membelanya. Tidak mencegah berarti jadi kaki tangan. Kitalah yang menusuknya tepat di hati. Lihat diri kita sekarang. Restoran pedesaan tutup. Tikus bisa kelaparan di penginapan. Semua anak muda pergi. Desa ini seperti kota mati. Sekarang kita datang memohon padanya, dan kita bahkan tidak bisa melewati pintu masuk desa. Kalau ini bukan karma, apa? Kita lupa dari mana kita berasal. Ya, lupa akar kita. Tingkat EC terlalu tinggi. Apa yang saya katakan padamu semalam? Saya bilang, bangun jam 3 pagi untuk larutan nutrisi. Apa kau menganggap perkataanku sebagai omong kosong? Victor, kami sudah menyesuaikannya. Tapi bibitnya, mereka tidak mau menyerap air. Tidak menyerap? Kau bilang mereka tidak menyerap? Kau ini berguna untuk apa sih? Bijinya mati. Tapi kau masih hidup. Tidak menyerap. Kalau begitu paksakan. Suntik dengan jarum suntik. Buat dia masuk. Victor, benih impor ini terlalu rapuh. Kami tidak berani mengutak-atiknya. Tidak berani? Kau memang malas. Kau tidak ingin desa kita sukses, kan? Apa kau menerima suap dari Samuel? Menyabot saya dengan sengaja? Victor, Apa? Kau tidak lihat aku sedang rapat? buka matamu dan lihat. Apa sih ini? Bibi, apa yang kau lakukan? Ini hanya melon. Membesar-besarkan masalah. Melon, aku menaruh tabungan pensiunku, uang pernikahan putraku, semuanya ke dalam ini. Dan ini yang kau tanam. Kau bilang ini biji emas. Tanam dan mereka akan tumbuh menjadi batangan emas. Ini batangan emasmu, bahkan babi pun akan menganggapnya jelek. Mereka akan merobohkan kandang babi. Itu kecelakaan. Itu kesalahan operator oleh teknisi. Kelompok berikutnya akan baik. Kelompok berikutnya, tidak akan ada kelompok berikutnya. Lihat semua tanaman merambat mati di rumah kaca. Apa yang akan kau gunakan untuk kelompok berikutnya? Gunakan tulang kami sebagai pupuk. Benar, Victor. Semua diam. Siapapun yang menyebut uang lagi, akan kubuat mereka menyesal. Ini sains. Kau paham sains? Dalam sains, kegagalan adalah ibu dari kesuksesan. Kalian idiot. Victor, kau. Siapa di antara kalian yang menjadi penanggung jawab perkebunan desa Mekar? Victor. Saya. Siapa kamu? Saya dari Neo Agri Teknologi Departemen Hukum. Saya nyatakan, perjanjian kemitraan agroteknologi Oakhaven dihentikan. Apa maksudmu dihentikan? Jangan sentuh aku.
Perkebunan Desa Mekar, sejak menandatangani kontrak, pendapatan penjualannya nol. Menurut pasal 73, dalam 6 bulan, gagal mencapai target penjualan Rp500.000 merupakan pelanggaran kontrak fundamental. Omong kosong. Kami investasikan semua uang kami, dari mana uang itu? Benar. Kalian penipu serakah, ku beritahu. Kami, warga Desa Mekar, tidak bisa diperlakukan seenaknya. Itu masalahmu. Kontraknya hitam di atas putih. Kalian semua tanda tangani dan stempel. Kalian tidak bisa mengingkarinya. Namun, hari ini, aku merasa murah hati. Dan akan kuberitahu kalian sesuatu. Victor dan Wali Kota Rahmat, awalnya untuk membuat perusahaan kami membawa proyek benih emas ke Desa Mekar, membebani kami sebesar Rp500.000 biaya promosi. Jika tidak, daerah terpencil miskin ini, perusahaan kami tidak akan meliriknya. Salahkan orang yang tepat, jika ingin menyalahkan, salahkan Victor dan Rahmat. Apa yang baru dia katakan? Rp500.000. Lalu bagaimana dengan Rp5 juta yang kita utang ke perusahaan? Budi. Aku tidak tahu. Aku selalu bertanya-tanya bagaimana kamu bisa membeli rumah di kota kabupaten, membangun villa di desa, ternyata pakai uang kami. Victor, siapa yang tidak kau zalimi? Benar, hari ini aku menuntut penjelasan, kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Kau tinggal di sini dan lihat baik-baik, lihat apa akibat perbuatanmu berujung pada. Dan dia, Rahmat. Meskipun tabunganmu dibekukan, tidak masalah, barang-barang di rumah ini bisa melunasi utang. Hancurkan. Semuanya. Rp3 juta denda. Hari ini adalah tenggat waktu terakhir. Saya adalah pria dengan kesabaran yang terbatas. Manajer Danu, tolong beri kami beberapa hari lagi. Tolong. Saya mohon, hanya beberapa hari, kami akan menjual darah, mengemis di jalanan jika harus, untuk mendapatkan uang untukmu. Sudah hitam di atas putih di kontrak. Lihat dengan jelas. Bayar saya sekarang, atau saya akan menelepon polisi, dan biarkan mereka bicara denganmu. Mari kita kumpulkan. Semuanya, berhenti menangis, sialan. Apakah menangis akan mendatangkan uang? Buku tabungan, 1 buku tabungan, Rp2.000 uang tunai, dan gelang emas dari pernikahanku, itu semua. Manajer Danu, kami masih kekurangan Rp5.000. Saya akan menulis surat utang untukmu. Rp50.000. Ini yang saya pinjam, dari semua kerabat saya. Itu semua. Saya punya Rp2.000 di sini. Saya punya Rp5.000 di sini. Ini uang untuk kuliah anak saya. Saya menjual sepeda motor. Saya menjual mesin cuci juga. Gelang perak, mas kawin istri saya menjualnya juga. Hanya terkumpul Rp5.300. Menjual penginapan. Melunasi pinjaman bank. Tersisa hanya Rp70.000 ini. Semua di sini. Manajer Danu, ini rumah yang saya beli di Kota Damai. Saya menjualnya seharga Rp100.000. Dan, semua aset saya, digadaikan ke bank, mendapat Rp800.000. Rp2.900.000. Masih kekurangan Rp100.000. Lupakan. Melihat ketulusanmu, perusahaan kami akan menanggung kerugian. Kami akan melepaskan Rp100.000 itu. Kita impas. Tunggu. Bukankah desa kita masih punya peralatan yang disponsori perusahaan mereka? Mesin-mesin itu tidak murah. Pasti ada nilainya. Halo. Maaf. Nomor yang Anda hubungi sementara tidak tersedia. Silakan coba lagi nanti. Nomor yang Anda hubungi sudah tidak aktif. Silakan periksa dan hubungi lagi. Tidak bisa dihubungi dari telepon manapun. Perusahaannya? Di mana sih? Kota Raya. Alamatnya ada di kontrak. Di Kota Raya. Kalian berdua. Pergilah ke Kota Raya sekarang. Jika kalian tidak menemukan perusahaannya, jangan kembali, sialan. Enyahlah. Ini dia. Ini perusahaan besar kota yang kamu maksud, bahkan tidak ada papan nama. Masa sih, ini alamatnya. Manajer Danu, ayo, angkat. Halo. Nomor yang Anda hubungi. Semuanya sudah tidak aktif. Kau bilang, sialan, ini perusahaan besar. Tempat ini sudah kosong lebih dari setahun. Kudengar punya utang biaya pengelolaan lingkungan yang besar. Mereka kabur. Tidak terlihat seperti tempat yang sah. Apa yang kamu lakukan? Sudah setahun tidak disewakan, dan mereka masih berutang biaya pengelolaan lingkungan setahun. Kosong. Bukankah kamu bilang setahun dijamin Rp10 juta? Di mana perusahaannya? Di mana uangnya? Apa yang kamu katakan dulu?
Neo Agri Teknologi, perusahaan besar kota. Peralatan gratis senilai lebih dari Rp100.000 dan subsidi ratusan ribu rupiah. Aku benar-benar percaya omong kosong itu. Aku berdiri di panggung bersamamu dan berteriak, Samuel sudah ketinggalan zaman. Varietas impor menjamin 10 juta rupiah setahun. Aku mengusir Samuel, sapi perahku, dengan tanganku sendiri. Dan sekarang, semua ini hanyalah ruang bawah tanah yang disewa, beberapa meja rusak, dan pemberitahuan tunggakan biaya pengelolaan lingkungan yang sudah ditempel setahun. Aku dipermainkan seperti anjing. Tidak mungkin. Manajer Danu memberi kami Rp500.000. Rp500.000 untuk menghasut penduduk desa demi mereka. Rp5 juta seluruh desa, begitu masuk ke rekening mereka, mereka transfer keluar. Kuota pelatihan dalam kontrak adalah jebakan dari awal. Tidak mungkin dipenuhi. Jika tidak, kami melanggar kontrak. Mereka bertaruh kami akan menjual semua yang kami miliki untuk mengumpulkan denda. Mereka menggunakan Rp500.000 untuk mendapatkan lebih dari Rp7 juta. Dari awal hingga akhir, kami adalah hanya dua idiot yang bergantung pada pancing mereka. Di mana perusahaannya? Di mana uangnya? Hilang. Perusahaan fiktif. Sejak hari pertama. Itu semua palsu. Bohong. Ulangi, anak haram. Apa yang kalian berdua janjikan di atas panggung itu? Perusahaan besar kota, 10 juta rupiah per tahun dijamin. Untuk kuliah anakku, 100.000 rupiah. Semua saya investasikan. Masa depan anakku, saya pinjam 200.000 rupiah dari rentenir, dengan bunga 30%. Bagaimana saya harus membayarnya kembali? Kembalikan tabungan pensiunku 100.000 rupiah. Istriku bilang kemarin, dia menghentikan pengobatannya. Jangan kirim kami ke penjara. Kalian berdua binatang. Kalian menggiring kami ke kematian. Letakkan tangan di hati. Saat Samuel masih di sini, seperti apa desa kita? Restoran pedesaan tidak muat menampung semua mobil. Kamu harus memesan penginapan 2 minggu sebelumnya. Kalian berdua mengusirnya. Kamu bilang melon Arthur sudah ketinggalan zaman, dan varietas impor adalah masa depan. Kita punya bisnis yang bagus, tapi kalian merusaknya. Kalian menjerumuskan seluruh desa ke dalam api. Rumah pernikahan yang disiapkan Dika untuk anaknya hilang. Toby. Karena ini, mendapat utang rentenir 200.000 rupiah. Tabungan seumur hidup Franz, kalian tipu semuanya. Victor. Rahmat. Kalian berdua adalah pendosa desa Mekar. Direktur, satu hal saja. Bisakah kami mendapatkan uang kami kembali? Kantor kabupaten telah membentuk satuan tugas investigasi khusus. Tapi, yang disebut Neo Agri Teknologi, ini bukan pertama kalinya mereka. Apa maksudmu? Tahun lalu, di kabupaten tetangga. Itu adalah penipuan yang persis sama. Varietas impor, dividen tinggi. Mereka menipu 2 desa dan mengambil lebih dari 4 juta rupiah. 4 juta rupiah. Apa mereka mendapatkan uangnya kembali? Tahun sebelumnya, di tempat lain, hal yang persis sama terjadi. Mereka mengganti nama, dan orang-orang itu menghilang tidak lama kemudian. Ku dengar itu adalah jebakan sejak awal. Tidak ada yang bertanggung jawab bisa ditemukan. Palsu. Semuanya palsu. Tabungan pensiunku, uang penyelamat hidup istriku, rekeningnya di luar negeri. Begitu uangnya tiba, uangnya segera ditransfer keluar. Saat kamu mengetahuinya, mereka sudah pergi jauh. Kontrak yang sama, metode yang sama. Ku dengar pihak atasan sudah menyelidiki. Tapi penipuan semacam ini, mereka terus berpindah. Direktur. Desa kami. 3 juta rupiah dari desa kami? Itu adalah jebakan terakhir mereka. Investasi desamu, ditambah kabupaten dan kota tetangga, semuanya, lebih dari 10 juta rupiah. Uang itu pergi ke luar negeri. Kemungkinan untuk mendapatkannya kembali kecil. Semuanya, kalian harus bersiap untuk yang terburuk. Tidak ada harapan sama sekali. Satuan tugas khusus akan melakukan yang terbaik. Tetapi, kalian semua harus siap mental untuk yang terburuk. Kita mungkin tidak mendapatkan 1 sen pun kembali. Atau kita hanya mendapatkan sebagian kecil kembali. Atau mungkin memakan waktu yang sangat lama. Berapa lama? Istriku masih di rumah sakit, menunggu untuk menjalani operasi. Di sana. Berapa banyak bus wisata yang datang hari ini? 8. Tempat parkir tidak bisa menampung semuanya.
Mereka semua diparkir di sepanjang jalan di luar desa. 8. Dulu waktu Samuel di sini, bus wisata di sini bisa berbaris dari pintu masuk desa sampai ke ujung jalan tanah itu. Kerabat saya di desa Padi Emas baru saja memberitahu saya. Rumah makan Bidi sibuk melayani pelanggan sampai jam 3 sore. Orang-orang yang menunggu makan duduk di deretan panjang kursi plastik. Penginapan Bapak Surya dipesan penuh 3 bulan sebelumnya. Kebun melon Clara mengirim 3 truk muatan sehari. Makam kakek Samuel masih di bukit di belakang desa kita. Ini seharusnya milik kita. Budi, hentikan. Kenapa aku tidak boleh bicara? Lihat mereka. Dan lihat kami. Hanya di seberang jalan tanah yang kecil, mereka di surga, kita di neraka. Surga seharusnya milik kita. Kita mendorongnya pergi dengan tangan kita sendiri. Kita melakukan dosa. Ibu, ada meja? Keluarga saya dan saya menempuh perjalanan jauh ke sini. Tidak, kalian bisa tunggu di luar, atau cepat ke sisi timur desa dan lihat tempat Bapak Surya. Jika kalian terlambat, harus antre juga. Hei, kalian dengar, orang desa Mekar kehilangan segalanya. Siapa yang tidak tahu, 5 juta rupiah yang mereka investasikan, dan 3 juta kompensasi, tidak ada 1 sen pun tersisa. Semua diambil oleh perusahaan bodong itu, bukan main. Sepupuku menaruh dana rumah pernikahannya semua ke sana. Sekarang pernikahannya batal, dan mereka yang pinjam dari rentenir, Pak Tua Franz, tabungan pensiun seumur hidupnya habis semua. PFT, itu karma. Itu karma karena mengusir Samuel kita dulu. Pantasan. Wali kota mereka, Rahmat, bukankah dia dulu bilang, kalau ikat benih ke tali anjing, anjing itu pun lebih baik dari Samuel. Dan sekarang, tabungannya sendiri? Tidak ada 1 sen pun tersisa juga, semua habis ke penipu. Lucu sekali. Pantasan, aku bilang saja, mengusir pembawa rezeki itu bukan cuma air di otak. Bagiku, itu bukan air, itu tai. Sekelompok idiot, baiklah, sudah. Tidak mau marah sama para idiot itu, aku harus kembali. Tamu penginapanku sedang menunggu makan malam. Sayang, kemarilah. Sudut ini di sini bisa memuat seluruh desa Padi Emas dalam bidikan. Buat terlihat bagus, ya, aku akan mempostingnya di media sosial. Hei, di sana. Kenapa berkabut? Itulah desa Mekar yang terkenal. Desa Mekar, yang mengusir Samuel lalu ditipu oleh perusahaan palsu hingga kehilangan tabungan seumur hidup. Ya, itu dia. Baru saja kucek. Warga desa mengumpulkan 5 juta rupiah dan 3 juta lagi untuk denda. Total 8 juta rupiah. Seluruh tabungan warga desa lenyap dalam semalam. Ya ampun, 8 juta. Untuk apa? Bibit impor. Mereka mengusir Samuel. Bukankah itu versi nyata dari hemat di awal boros di akhir? Mereka pantas mendapatkannya. Desa Padi Emas memperlakukan Samuel seperti harta karun. Mereka di surga sekarang. Desa Mekar memperlakukannya seperti sampah. Dan lihat sekarang. Berubah menjadi neraka. Pantang mereka, aku bilang. Orang seperti itu tidak pantas mendapat simpati. Setuju sekali. Ini panduan daring. Katanya Samuel dulu tinggal di sini. Lihat betapa sederhananya, kawan. Siapa sangka orang yang membawa kekayaan 10 juta rupiah ke desa Padi Emas akan tinggal di tempat seperti ini. Itulah master sejati. Seorang pengrajin sejati. Hei, lihat ini, kawan. Apa itu? Jangan lebay. Ini buku catatan keuangan Samuel. Ini mencatat data penanaman selama lebih dari 1 dekade dan pendapatan penjualan. Mau kemana? Kemana aku pergi bukan urusanmu, aku meninggalkanmu, sampah. Apa katamu, Laila? Dulu, kau yang menangis dan memohon untuk bersamaku. Kau bilang Samuel, pecundang itu, tidak bisa menghasilkan uang. Kau bilang bersamanya, buang-buang waktu hidupmu. Siapa yang bilang perusahaan besar kota menjamin 10 juta rupiah setahun, tapi ternyata perusahaan fiktif? Siapa yang bilang akan membuat seluruh desa kaya? Sekarang seluruh desa menjual semua harta mereka untuk melunasi utangmu. Dan siapa yang bilang benih Samuel bisa ditanam bahkan oleh anjing? Tapi sekarang, dia menjual 1 truk penuh melon dengan harga lebih dari 100.000 rupiah. Kamu benar-benar bahan tertawaan. Aku tidak akan mempertahankan bayi ini.
Laila, jangan coba-coba. Ini bayiku, bayi Victor. Bayimu? Memikirkan setiap malam yang kuhabiskan bersamamu membuatku muak. Lihatlah dirimu sendiri, lihat dirimu, kacau balau. Sepanjang hidupku, hal yang paling kusesali adalah aku cukup buta untuk meninggalkan Samuel dan bersamamu. Kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kelingkingnya. Laila, kau wanita main dua. Kau pikir jika kau pergi ke Samuel sekarang, dia masih mau kau? Lihat dirimu. Sekarang kau sampah macam apa? Sayang, jangan salahkan ibu karena bersikap keras. Salahkan nasib burukmu karena terlahir tanpa ayah kaya. Malam ini dia menghadiri kamar dagang provinsi gala tahunan. Aku akan mencarinya. Dulu dia sangat mencintaiku. Dia pasti akan memaafkanku. Samuel, tunggu aku. Baru keluar dari wajan, masih panas. Coba. Segitu saja? Samuel, berambisilah. Kamu selalu beli sekecil itu. Lain kali aku akan belikan kau karung besar. Seharian, kau hanya menggosok biji sampah itu, dan sekop berkarat itu. Bisa kau gosok jadi uang? Apa itu bisa membelikanmu rumah mewah, pecundang? Kebaikanmu? Berapa harganya? Victor, baru kemarin lusa, membelikanku rumah di Kota Damai, lunas. Untuk villa yang dia bangun untukku di pintu masuk desa, pondasinya sudah jadi, dan kau, selain bilang maaf, apa lagi yang bisa kau lakukan? Samuel, aku tidak bermaksud mengkritikmu, tanah tak berhargamu itu, apa yang kau dapat darinya? Laila bersamamu ibarat bunga ditanam di tumpukan kotoran sapi. Apa yang sebenarnya kau tanam? Biarkan aku bilang, kau menanam tumpukan utang yang tak bisa kau bayar. Kau menanam setumpuk surat-surat terima kasih yang kasar dan tidak berguna. Surat-surat terima kasih. Sudah selesai? Kalau begitu, pergilah ke neraka. Kalian berdua pezina, keluar dari rumahku sekarang juga. 5 tahun, dia baik padaku selama 5 tahun. Dia tidak pernah membiarkanku menderita sedikit pun. Saat musim dingin, dia akan mengambil tanganku dan memasukkannya ke dalam dadanya untuk menghangatkannya. Dia tidak tega. Dia benar-benar tidak tega melepaskanku. Dia pasti masih mencintaiku. Selama aku kembali, selama aku minta maaf, dia pasti akan memaafkanku. Samuel, saya dari grosir buah metropolitan. Melon Arthur Anda? Bisa saya dapatkan agensi eksklusif? Tolong. Saya mohon. Minta wali kota Clara untuk mengaturnya. Tuan Samuel, kami dari grup media provinsi. Kami ingin wawancara eksklusif. Tidak ada wawancara. Saya terlalu banyak pekerjaan pertanian. Tuan-tuan, mari kita bahas kerja sama lain kali. Tuan Samuel, ayah saya adalah wakil ketua kamar dagang. Di pernikahan mewah putra Bapak Surya, saat Bapak memotong melon itu, seluruh ruangan dipenuhi aroma surgawi. Saya masih memimpikan aroma itu. Saya ingat acara itu bersama Bapak Surya. Kumpulan melon itu, beliau memesannya 3 bulan sebelumnya. Apa yang Anda tunggu? Bawa ke sini. Hanya tanda hormat kecil. Jika tidak diterima, berarti Anda menghina ayah saya. Gala tahunan bulan depan, Anda harus datang. Cukup ucapkan beberapa kata. Saya bukan pembicara. Tapi saya bisa menanam melon. Saya akan membawa beberapa keranjang melon, agar kalian semua bisa mencicipi. Ibu, Samuel lelah hari ini. Tidak ada foto bersama, maaf. Datanglah ke desa padi emas lain hari, kalian bisa berfoto sebanyak yang diinginkan di ladang melon. Samuel. Siapa ini? Dari mana datangnya pengemis miskin ini? Wajahmu, apakah pemanas ruang dansa terlalu kuat? Apa itu melelehkan riasanmu? Lihat gaun lusuh ini. Kalau aku ingat dengan benar, Tuan Samuel menabung 3 bulan untuk membelikannya gaun itu, kan? Masih dipakai dulu? Bukankah kau bilang Tuan Samuel itu petani, tidak berguna, dan tidak bisa menghasilkan uang dari bertani? Apa? Selingkuhanmu bangkrut dan jatuh dari kehormatan. Dan sekarang kau kembali tanpa malu untuk kambing hitam. Samuel,
Samuel, aku tahu aku salah. Tolong maafkan aku, mari kita mulai baru. Aku akan lakukan apapun yang kau mau. Tolong, aku mohon. Beraninya kau memanggilnya? Lihat baik-baik dirimu sendiri, kau kacau balau. Kamu pikir kamu di mana? Semua orang di sini adalah orang besar. Kamu datang ke sini bikin masalah hanya untuk menjelek-jelekkan nama Tuan Samuel. Keluar. Pergi. Samuel, berhenti di situ. Lihat, ini aku, Layla, Samuel. Jangan lakukan ini padaku. Dasar orang tak tahu terima kasih. Kamu pergi kemana sih? Kamu pergi menemui Samuel, kan? Kemana aku pergi bukan urusanmu, lepaskan aku. Kamu meninggalkan Samuel untuk bersamaku, dan sekarang aku sedang susah. Kamu balik lagi ke dia. Aku sudah sering melihat tipe sepertimu. Apa yang baru saja kamu katakan? Victor, kamu sudah keterlaluan. Apa? Kamu pergi ke kota raya mencari Samuel? Apa dia mau kamu? Dia sudah punya wanita lain sekarang. Dia meninggalkanmu seperti anjing. Dan kamu masih punya muka untuk kembali? Kalau bukan karena kamu, penipu, apa aku jadi kacau balau begini? Kamu berani menyalahkanku? Victor, kamu berani memukulku? Kalau kamu nggak miskin, apa aku akan menggugurkan bayinya? Apa yang kamu katakan dulu? Bagaimana dengan varietas impor itu? 10 juta dolar setahun dijamin? Semua omong kosong. Dia benar-benar menggugurkan bayinya? Ya ampun, mereka berdua. Semua lihat, ini penipunya. Dia menipu seluruh desa. Kami harus menjual semua yang kami miliki untuk menutupi utangnya. Dia menjanjikan hidup yang lebih baik. Dia pembohong. Sialan, aku bunuh kamu. Tolong. Kamu, di belakang Samuel, tidur denganku hampir setengah tahun, hamil anakku, dan masih punya muka untuk membahas seserahan dengannya. Kamu sendiri, menggugurkan bajingan itu. Kamu membunuh darah dagingmu sendiri. Apa hakmu untuk menyalahkanku? Kamu penyihir jahat. Kalian semua lihat itu, kan? Wanita ini pergi ke kota raya untuk mencari Samuel. Dia benar-benar mengabaikannya. Pantaskah dia? Mereka berdua, saling memangsa. Tidak ada yang baik. Victor menipu uang keluarga kami. Wanita ini juga bukan wanita baik-baik. Rahmat, kamu dicurigai melakukan banyak pelanggaran. Kamu dipanggil sesuai hukum. Bukan aku. Aku tidak bersalah. Aku tidak bersalah. Victor, anak haram itu, yang menipuku. Dia menipumu. Di Desa Mekar, proyek penanaman varietas impor. Yang kamu terima dari Neo Agri Teknologi biaya promosi Rp500.000. Itu kamu? Aku tidak. Aku tidak tahu apa-apa. Dia bilang itu komisi untuk tugas-tugasku. Menandatangani kontrak palsu, menggelapkan dana masyarakat, menyebabkan kerugian lebih dari 8 juta rupiah. Aku juga tertipu. 10 juta rupiah setahun dijamin. Aku percaya itu. Berhenti di situ. Bagaimana kamu bisa tertipu? Rahmat, apa kamu manusia? Tabungan pensiunku. Uang yang kusimpan seumur hidup. Kamu tipu semua habis. Dana rumah pernikahan anakku. Itu utang rentenir yang kami ambil. Kamu bilang itu keuntungan terjamin. Bagaimana kami bisa hidup sekarang? Sialan kau. Kamu bahkan mencuri dana bantuan. Kamu berhati hitam. Apa hatimu terbuat dari batu? Anda adalah kepala desa. Proyek investasi harus melalui komite desa dan proses pengambilan keputusan kolektif. Anda melewati semua orang dalam persetujuan dan membuat keputusan tanpa wewenang. Warga yang mempercayakan uang mereka ke tangan Anda, kepada siapa mereka mencari keadilan. Dulu saat Samuel ingin memimpin kita menanam melon, Anda bilang dia tidak berguna, dan memaksakan varietas Anda yang tidak bisa diandalkan itu. Sekarang lihat, Anda telah menipu seluruh desa hingga habis. Siapa yang Anda perlakukan adil? Saya mengecewakan semua orang. Saya mengecewakan warga desa. Saya akan memohon berlutut kepada kalian semua. Saya monster. Pukul mati penipu ini. Kembalikan uang hasil jerih payah kami. Busuk di penjara seumur hidupmu. Semua tenang. Menghalangi keadilan adalah pelanggaran. Kami akan memberikan jawaban. Ayo pergi. Saya salah.
Saya benar-benar salah. Sekarang kau tahu kau salah, terlambat. Kau akan menghadapi pembalasan. Dosa besar. Desa yang begitu baik, diserahkan kepada dua anjing ini untuk dihancurkan sepenuhnya. Lihat, Rahmat mengkhianati Victor. Dia dihukum penuh 12 tahun. Syukurlah, pantas. Orang seperti dia pantas di penjara, dia bisa membusuk di sana seumur hidup. Sayang sekali, Apa? Sayang. Dia hampir menghancurkan seluruh desa. Kamu bilang itu sayang. maksudku, dia bisa bertani dengan baik, dan hidup dengan baik. Desa Mekar dulu begitu hebat. Tapi dia sendiri, langkah demi langkah, menghabiskan semua berkahnya. Apa Talinjo? Jangan pikirkan anak haram itu lagi. Lupakan dia. Ada kabar baik. Apa? Dinas Provinsi menyetujuinya. Melon Arthur kita sedang mengajukan sebagai produk indikasi geografis nasional. Benarkah? Profesor Eko bilang bahwa naskahmu akan diterbitkan oleh Akademi Pertanian Provinsi, judulnya Metode Budidaya Melon Arthur. Kakekku yang pantas mendapat semua pujian. Samuel, lihat sini. Ini adalah imperium yang kita bangun. Ini baru permulaan. Aku ingin semua orang di seluruh negeri, dan seluruh dunia tahu bahwa melon terbaik ada di desa padi emas kita. Samuel, kau berubah. Matamu kini bersinar. Karena aku menemukan tempat yang tepat. Bagaimana dengan desa Mekar? Kau benar-benar tidak berencana kembali? Aku kembali setiap hari peringatan untuk memberi penghormatan kepada kakekku, semua yang lain sudah berlalu. Lalu desa Mekar. Akan menjadi lebih baik. Rahmat tertangkap, kalau busuk sampai ke akar, cabut saja. Selama masih ada orang yang mau bertani, sebidang tanah itu tidak akan mati. Kakek, aku di sini untuk menemuimu lagi, ini melon panen pertama tahun ini, cobalah, lebih manis dari tahun lalu. Aku tetap memegang keterampilan yang kau ajarkan, dan aku tetap memegang tugas yang kau bicarakan. Orang-orang di desa padi emas sangat baik padaku, jangan khawatir. Ayo pulang. Terima kasih. Kenapa kau tidak berjalan? Apa yang kau lihat? Hanya melihat kampung halaman.